Halo malam semuanya teman-teman. Udah hari Rabu lagi, berarti waktunya kita LOP. LOP itu apa sih? Nah, nggak bosan-bosan tiap minggu saya jelasin lagi. LOP itu presentasi buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau mungkin bahkan belum gabung tapi udah disuruh join di Zoom ini biar bisa tahu juga sekilas aja tentang perusahaannya AFC itu apa sih, geraknya di bidang apa sih, adanya di mana, dan produk-produknya juga, produk-produknya ini bahan dasarnya dari apa aja sih, dibuatnya itu di mana, apakah di Indonesia, apakah di luar negeri, kalau di luar negeri di negara apa, dan yang paling penting, yang terakhir itu bonusnya, duitnya ya teman-teman, karena nggak cukup kalau cuman perusahaan sama produk bagus, namanya perusahaan networking, ya jelas bonusnya harus bagus, uangnya harus ada, dan harus nyata, bukan tipu-tipu ya kan. Nah, jadi as usual, di hari Rabu ini juga kita ada 2 orang speaker. Speaker ini kebetulan dari tim apa ini? Tim itu ya? Futuristik. Futuristik ya. Nah, yang Ya. kemarin itu udah sempat collapse juga Next Future ya kan. Nah, nanti di minggu depan nih rencananya mau dibikin lagi acaranya, entah itu nanti mungkin training atau apa kayak begitu. Ntar kita cari waktunya biar bisa semuanya gabung. Jadi ini tim futuristik sama tim next generation ini nih, kalau buat teman-teman yang belum tahu, ini salah dua tim yang tim milenial, tim anak muda yang paling besar di AFC, tim anak muda yang paling hebat di AFC. Salah duanya aja, padahal mau banyak sebenarnya yang lain. Cuman ini yang kuncinya sih sebenarnya yang paling gede jaringannya ini tim ini dua. Dan ini mereka berdua dari tim futuristik yang masuk di dalam salah satunya itu. Biar nggak lama-lama, ini udah ada, saya udah spotlight dua-duanya. Ayo, mungkin siapa yang mau kenalin duluan? Mungkin Natania atau Ian? Oke, boleh aku duluan? Boleh, silakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya salam kenal ya. Nama aku Natania, tapi biasanya anak-anak futuristik manggil aku Nia ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin pertama kalinya ya aku bawain LP kantor ya teman-teman. Jadi kenalan dulu mungkin cerita singkat aja ya. Jadi aku itu awalnya join di futuristik itu diajakin sama Andri ya. Jadi Andri itu adalah teman sekolah aku dulu. Jadi dia tuh pertama dari awal-awal banget, dia bilang dia bangun tim baru ya di AFC, lalu dia nawarin aku, lalu aku adalah boleh gitu kan, coba ikutin dulu aja Zoom-nya. Nah, puji Tuhan sampai sekarang aku juga masih bertahan lah di sini teman-teman kayak gitu ya teman. Jadi ibaratnya kayak kalian nih yang udah bersedia untuk dengerin Zoom di sini, coba sebisa mungkin kalian ibaratnya bertahanlah sampai akhir, karena kita nggak pernah tahu ibaratnya Zoom yang kalian dengerin sekarang ini tuh bisa mengubah hidup kalian ke depannya gitu teman-teman ya. Nah itu sih sedikit dari aku ya, mungkin selanjutnya partner aku Arya juga boleh untuk perkenalan dulu. Halo, selamat malam semuanya nih ya, keren banget nih, banyak banget nih ya partisipannya teman-temannya ada 108, udah gitu juga di streaming juga di Facebook. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku nih Ian Azari Arianto, teman-teman aku tuh banyak manggil aku Ian atau enggak Arya gitu ya. Jadi aku nih bagian dari futuristik tim juga, dan bagian di tim kecilnya juga, aku di namanya tim Regasi, teman-teman gitu ya. Mungkin ya teman-teman udah pernah dengar, mungkin yang belum pernah dengar, ya aku mau kenalin diri gitu ya. Jadi sekilas dari background aku sendiri ya teman-teman ya. Jadi nama aku ini Ian dan aku ini umur 20 tahun teman-teman ya. Jadi di sini aku anak muda juga ya, termasuk salah satu anak-anak muda, tapi banyak juga lah, banyak banget di sini teman-teman yang memang udah bahkan ada yang umur 15 tahun gitu ya. Ada yang umur 16 tahun di sini gitu ya, dan bisa make money di sini gitu loh. Gitu kan. Kenapa ya? Karena AFC ini merupakan ya menurut kami semua ini kapal yang tepat setelah kami semua jalanin bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Dan di sini ya aku sendiri backgroundnya juga gak ada hubungannya sama sekali sama AFC teman-teman. AFC perusahaan farmasi, kesehatan, dan bisnis. Dan aku sendiri anak teknik elektro teman-teman ya. Teknik elektro di Institut Teknologi Bandung teman-teman. Gak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Dan benar-benar ya kalau misalnya dibilangin gitu ya, latar belakang background itu it doesn't matter teman-teman.
Dan itu udah aku alamin sendiri, gitu ya. Nggak peduli kalian umur berapa, age is just a number, teman-teman. Gitu ya. Dan di sini semua orang bisa sukses di AFC. Tergantung apa? Tergantung kalau misalnya dari diri saya, teman-teman ya, ada 3 kunci utama dari kesuksesan. Yang pertama, trust, teman-teman. Yang kedua, faith sama konsistensi. Yang pertama, trust. Trust ke siapa? Trust ke AFC, teman-teman. Trust ke produknya. Trust ke bisnisnya. Trust sebagai AFC itu merupakan kapal yang tepat buat kalian. Dan yang kedua juga trust untuk ya tim kalian di AFC sebagai komunitas support sistem kalian. Gitu. Yang kedua, faith, teman-teman. Kalian harus punya faith, yaitu percaya terhadap diri kalian sendiri, teman-teman. Gimana caranya orang lain mau percaya sama kalian kalau misalnya kalian sendiri nggak bisa percaya sama diri kalian sendiri kalau kalian nggak bisa, gitu ya. Kalau kalian harus yakin sama diri kalian kalau kalian tuh pasti bisa, gitu teman-teman. Gitu ya. Yang ketiga, konsistensi. Consistency is the key for success, teman-teman. Dan itu udah bener banget, teman-teman ya. Yang mungkin tadi dimention sama Cina Tania, gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu, teman-teman. Gitu kan. Siapa tahu besok kita closing, gitu ya. Siapa tahu lusa kita closing. Tapi kalau misalnya hari ini kita berhenti, teman-teman, ya udah, closing besok tidak akan pernah terjadi. Walaupun gitu ya teman-teman, kadang-kadang satu orang gitu ya, kadang-kadang satu orang tuh bisa mengubah hidup kita 180 derajat, teman-teman. Dan itulah yang selama ini saya sendiri pegang, teman-teman. Trust, faith, sama konsistensi. Semoga benar-benar nanti dari sharing yang kami lakukan hari ini bisa membantu teman-teman semua ya, gitu ya. Jadi teman-teman mohon disimak baik-baik gitu ya, nanti bakal di bagian company profile-nya, di bagian produknya bakal dibawain sama Cina Tania sendiri, dan aku sendiri bakal bawain sistemnya, cuannya gitu ya teman-temannya, sama income-nya sendiri gimana sih, gitu ya, sama peraturan kita di sini seperti apa, gitu ya. Karena balik lagi ya, perusahaan yang bagus ya punya produk yang bagus sama sistem yang bagus juga, gitu ya. Makanya bisnis AFC bisa nomor 1 ya teman-teman di Indonesia. Gitu aja sih paling dari sharing saya. Langsung aja mungkin. Boleh ya. Langsung aja. Udah pada nggak sabar juga mau denger presentasinya. Ya. Oke, silakan. Oke, langsung. Teman ya. Jadi kita di sini kadang bingung ya teman-teman ya. Kita tuh mau mulai bisnis tapi kok kayaknya kendalanya banyak. Aku pribadi pun juga selama ini punya tabungan, kadang mikir, aduh mau bisnis apa ya gitu kan. Kayaknya uang tabungan aku tuh nggak banyak-banyak banget sebagai modal ya kan. Waktunya juga nggak ada karena dulu aku sambil kerja kantoran juga ya teman-temannya, 9 to 5 gak ada waktu teman-teman. Nah udah gitu kayak aku juga pernah nyoba beberapa bisnis yang ibaratnya ya namanya juga pebisnis awal gitu kan ya, pasti selalu aja ada kendalanya ya kan teman-teman, kayak ada unsur gagalnya lah teman-teman kayak gitu. Nah terus kayak karena itu semua teman-teman, karena aku lihat lagi ternyata aku mungkin kurang pengalaman di bidang bisnis kan teman-teman. Nah satu lagi juga di saat aku mau mulai juga, aduh tapi waktunya lagi pandemi kayak gini nih, bener-bener kayaknya tahun 2020 tuh ibaratnya madesul lah ya teman-teman, kayaknya untuk memulai suatu bisnis tuh kayak nol besar gitu loh teman-teman, lagi pandemi kayak gitu mau bisnis apa sih gitu kan teman-teman. Nah ya udah, makanya pas banget ya teman-teman kalau buat teman-teman yang kurang lebih sama kayak aku yang setahun yang lalu. Nah ini pas banget teman-teman udah ada di Zoom ini teman-teman ya. Aku next. Next ya. Nah ini kan teman-teman bisa lihat ya dari artikel ya. Kalau misalnya tuh bisnis tuh yang lagi booming saat ini adalah bisnis dari farmasi teman-teman ya, yang mencakup dunia kesehatan teman-teman. Karena di saat pandemi kayak gini, lagi COVID ya kan teman-teman, semua orang itu tuh sangat concern, sangat perhatian sama yang namanya kesehatan. Even aku sendiri yang ibaratnya dulunya tuh cuek ya teman-teman ya sama kesehatan. Sejak aku lihat pandemi gitu kan, sejak aku ngerasain lah era pandemi ini, aku lebih concern banget teman-teman sama kesehatan ya teman-temannya. Nah, berarti kan dari sini teman-teman bisa mulai kebuka nih ya. Oh, berarti bisnis yang lagi naik daun tuh farmasi, kayak gitu kan. Next. Nah, ini aku rangkum nih teman-teman ya kan, kendala-kendala yang tadi semuanya sama kondisi saat ini. Gimana sih kalau misalnya ternyata nih teman-teman, kalau di AFC ini tuh teman-teman ya, modalnya tuh relatif kecil ya kan. Terus kita nggak perlu nih hire karyawan kan teman-teman, kita nggak perlu ada maintenance ya kan, terus kita juga udah punya sistem yang teman-teman cuma tinggal jalanin aja, duplikasiin aja teman-teman ya. Nah terus teman-teman juga udah ada sistem, udah ada modul, teman-teman akan diajarin dan dibantu pokoknya sampai paten, sampai bisa teman-teman.
Dan ini tuh nggak ngaruh teman-teman bisnisnya, mau pandemi ke, mau enggak. Pokoknya akan selalu berjalan teman-teman. Nah, terus nggak cuma itu aja, produknya itu kita juga berkualitas teman-teman ya. Ada patennya, ada uji klinisnya. Nah, terus yang paling menarik ini banget, menurut aku ya teman-teman ya, itu kita nggak perlu sewa tempat di sini teman-teman. Karena apa? Sewa tempat itu cost-nya gede banget teman-teman. Nah, karena itu semua, makanya kenapa bisnis di sini itu minim resiko teman-teman. Jadi ibaratnya di sini itu menurut aku kalau kita gagal ya udah kita tinggal coba lagi teman-teman. Tapi kan kalau bisnis lain di luar sana kalian gagal, kalian udah rugi modal yang ada, kalian harus keluar lagi modal baru ya kan untuk memulai bisnis kalian lagi teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi di sini aku pengen buka mindset dulu ya teman-teman ya. Kalau di luar sana tuh kurang lebih orang mau bisnis tuh kayak gitu teman-teman ya. Next. Nah, inilah yang aku udah tadi omongin teman-teman ya, AFC. Jadi AFC itu apa sih? Yang kalau sekarang tuh kayaknya di sosmed, semua influencer, selebgram, banyak dokter juga yang banyak AFC. Jadi AFC sendiri itu adalah Asayama Family Club teman-teman. Apa sih Asayama itu? Jadi Asayama itu adalah family name-nya ya teman-teman, ya founder dari AFC Jepang teman-teman, perusahaan farmasi terbesar ya teman-teman dan tertua di Jepang yang di bidang non chemical teman-teman kayak gitu. Next. Nah, jadi kenapa sih harus AFC teman-teman? Kenapa sih harus Jepang gitu kan teman-teman? Nah, seperti yang teman-teman lihat juga di brand-brand ini teman-teman. Kalau perusahaan-perusahaan Jepang itu tuh udah ibaratnya udah punya pamor lah teman-teman ya, udah paten merek-mereknya kayak Toyota, Shiseido, Honda, Toto segala macam. Mereka itu perusahaannya tuh ibaratnya pegang kualitas teman-teman. Jadi perusahaan Jepang tuh nggak akan bisa mendunia, nggak akan bisa ibaratnya di negaranya sendiri pun dia nggak akan bisa long last kalau emang dia tuh nggak bagus teman-teman. Nah makanya kenapa di sini aku dan Arya juga teman-teman yang lain tuh trust teman-teman di produk Jepang ini, termasuk founder kita ya teman-teman ya, termasuk ownernya gitu loh. Next. Nah ini yang tadi aku ceritain teman-teman ya. Jadi AFC itu di Jepang sendiri udah ada sejak 1969. Jadi kalau sampai sekarang 2021 kita udah 52 tahun teman-teman. Nah ini teman-teman bisa cek sendiri di Google ya, kalau misalnya teman-teman nggak percaya, bener gak sih ini AFC gitu kan, takutnya kan dibilang aku atau Arya atau AFC bokis gitu kan. Nah kalian bisa cek sendiri kok di Google, aku juga dulu takut dibohongin Andri kan, aku cek sendiri di Google, bener gak sih ini ada perusahaannya gitu kan. Nah itu teman-teman bisa lihat, itu ada di Google dan dia tuh memang perusahaan salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang teman-teman. Bahkan mereka tuh udah terdaftar juga di Tokyo Stock Exchange. Nah kan dari sini aja teman-teman bisa lihat ya, bahwa perusahaan itu bukan perusahaan abal-abal teman-teman. Kalau misalnya bisa masuk Tokyo Stock Exchange. Nah yang paling menarik lagi, kita juga udah ada yang namanya sertifikasi GMP. Dan kita tuh pabrik farmasi pertama loh di Jepang yang dapetin. Nah pasti teman-teman bingung kan GMP itu apa? GMP itu adalah Good Manufacturing Practice. Jadi di situ dijamin kalau semua kualitas produk AFC itu adalah sama teman-teman. Nggak akan ada yang namanya cacat produksi teman-teman. Jadi nggak akan ada tuh misalnya satu box Subarasi isinya 28, tahu-tahu ada box lain yang isinya 25. Itu nggak mungkin teman-teman, karena udah dijamin kualitasnya teman-teman. Makanya bisa ada sertifikasi GMP. Kayak gitu ya. Next. Nah, ini visi dan misi dari AFC sendiri teman-teman ya. Nah, visi kita itu adalah menjadi perusahaan direct selling yang terbesar ya teman-teman, dan terpercaya di Indonesia. Nah, kita juga pengen menyediakan produk-produk inovasi yang baru, yang terbaik ya teman-teman. Juga udah diuji klinis tentunya teman-teman, dengan sistem bonus yang terbaik. Makanya kenapa di sini dulunya kita ada SOP 100, kita ngelakuin pembaruan ke SOP Subarasi teman-teman, karena kita mau adanya terus upgrade teman-teman ya. Nah, terus misi kita, itu kita adalah menjadi wadah transformasi teman-teman untuk berintegritas dengan potensi yang tak terbatas. Bahasa gampangnya sih menurut aku ini adalah menjadi berkat teman-teman ya, buat sekeliling kita. Jadi kita di sini tuh ibaratnya diberkati pun, kita juga untuk memberkati orang lain gitu teman-teman ya. Karena hidup itu kan take and give ya teman-teman. Kita dikasih, kita juga harus memberikan juga ke orang lain teman-teman. Kayak gitu ya. Next. Nah, ini adalah kantor AFC pusat ya teman-teman di Shizuoka teman-teman. Nah di Indonesia sendiri kita juga udah ada di 3 kota teman-teman. Pusatnya itu ada di Jakarta teman-teman ya, di Lipo San Moritz di lantai 19. Kita juga ada di Surabaya sama di Medan. Dan saat ini kita juga lagi pembangunan di kota keempat loh, di Bandung. Itu di daerah Dago teman-teman. Nah itu akan segera di-sound juga alamat lengkapnya. Jadi ibaratnya ini semua tuh udah
terrealisasi sedemikian rupa loh teman-teman, dengan AFC yang baru masuk Indonesia tuh baru 2 tahunan teman-teman. Ini tuh merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa semua kantor cabang kita di Indonesia itu adalah milik sendiri teman-teman. Jadi kita udah bukan sewa lagi teman-teman. Nah dari sini teman-teman bisa lihat kan komitmennya AFC itu kalau emang kita tuh pengen long last teman-teman. Kayak gitu ya. Boleh next? Nah, ini adalah salah satu founder kita ya, Pak Ernest Prayuda. Jadi beliau ini tuh dulunya memang sebenarnya pebisnis teman-teman di Amerika. Jadi dia memang biasa ekspor impor produk Jepang juga teman-teman. Nah, lalu di tahun 2017 itu dia punya goal baru ya teman-teman. Dia terinspirasi dari Gojek teman-teman ya. Dia pengen membuka lapangan pekerjaan lah teman-teman yang seluas-luasnya untuk orang Indonesia. Nah, makanya beliau itu membawa AFC ke Indonesia teman-teman supaya bisa ngebantu orang banyak di Indonesia teman-teman. Boleh next? Nah, beliau ini dibantu sama co-founder kita, Pak Michael Tampi. Jadi ibaratnya mereka berdua sama-sama invest, sama-sama ngembangin AFC lah teman-teman. Nah, Pak Michael Tampi ini sendirinya background-nya itu adalah board of director-nya Emera Group teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu es krim Häagen-Dazs, Hotel Bulgari di Bali, Hard Rock, nah itu semua under Pak Michael Tampi. Nah, dari sisi founder dan co-founder aja di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Kalau mereka tuh ibaratnya bukan orang yang pebisnis kemarin sore punya. Memang mereka tuh biasa invest, biasa bisnis. Jadi ibaratnya teman-teman bisa nggak worry di sini teman-teman ya, karena teman-teman invest, teman-teman memilih bisnis tuh yang tepat teman-teman kayak gitu ya. Boleh next. Nah terus gak cuma itu aja, karena kita itu perusahaan farmasi teman-teman. Di sini itu kita punya yang namanya medical expert. Nah, salah satunya itu adalah Dr. Trevino Pakasiri, teman-teman. Beliau ini adalah dosen tetap, teman-teman ya, di FKUI. Di mana yang kita ketahui FKUI itu adalah salah satu fakultas kedokteran terbaik ya, teman-teman, di Indonesia. Kalau produk AFC itu nggak bagus, teman-teman, nggak mungkin lah sekelas Dr. Trevino ibaratnya mau mengabdikan dirinya sebagai medical expert di AFC ya, teman-teman. Itu adalah salah satu pemikiran aku, dan aku yakin juga teman-teman pasti juga setuju lah sama pendapat aku. Kayak gitu, teman-teman ya. Next. Boleh next lagi? Ya, boleh next ya. Nah, jadi di AFC ini selain kita sharing soal produknya, ya kan, kita juga dapat cuannya, ibaratnya dari bisnisnya ya teman-teman. Kita di sini ada yang namanya AFC Care ya teman-teman. Nah, ini adalah project-project yang udah dilakukan sama AFC ya teman-teman ya. Kita ada di Nabire, kita juga sempat donasi APD sama Ashanti featuring waktu itu. Kita juga berbagi teman-teman ya, berbagi beras dan telur ke teman-teman kita yang membutuhkan. Kita berbagi banyak hal ya teman-teman ya. Boleh next. Nah, ini kita juga ada kolaborasi ya teman-teman dengan Yayasan Senyum Indonesia untuk membantu mereka yang berkekurangan teman-teman. Jadi di sini tuh kita diajarin teman-teman ya, nggak kayak perusahaan direct selling lainnya yang ibaratnya kita pamer harta, pamer mobil, segala macam. Tapi di sini kita diajarin ibaratnya untuk berbagi teman-teman. Kalau apa yang kita punya itu kita harus berbagi lagi, harus berkati lagi sama orang lain teman-teman, kayak gitu. Next. Nah, terus untuk segi legalitas pun ya, AFC sendiri itu kita udah terdaftar teman-teman di AP2LI. Nah, jadi di sini teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya AFC itu belum legal atau kayak gimana, karena kita sendiri udah terdaftar di AP2LI. Kok AP2LI sih, bukan APLI? Nah, jadi bedanya adalah kalau AP2LI itu adalah kita tanpa yang namanya tutup poin, teman-teman. Kalau APLI itu adalah bisnis direct selling yang harus ada tutup poinnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya AP2LI ini berarti kita udah enak, teman-teman. Jadi kita nggak terkekan, nggak terbeban sama yang namanya tutup poin. Kalau di MLM itu atau direct selling, tutup poin itu biasanya adalah kalian kayak kewajiban harus tiap bulan restock barang sedemikian rupa untuk kalian pengen cairin bonus kalian, teman-teman. Nah, itu kan nggak enak banget, teman-teman. Dan biasanya itu kenapa orang-orang nggak suka sama bisnis MLM atau direct selling ya, teman-teman. Nah, di sini kita di AFC itu beda, teman-teman. Ini juga salah satu alasan kenapa aku mau ikutan Andri waktu itu ke AFC, teman-teman ya. Next. Nah, ini kita masuk ke produknya, teman-teman ya. Boleh next.
Nah, jadi produk kita itu di AFC itu berfokus pada salmon ya teman-teman ya. Kenapa sih salmon? Karena yang teman-teman ketahui sendiri ya teman-teman, di Jepang itu salmon itu didewakan teman-teman. Saking mereka punya manfaat yang luar biasa. Di Jepang itu sampai buat yang namanya kuil salmon teman-teman. Karena memang rahasia panjang umurnya, rahasia sehatnya orang Jepang itu karena mereka sering konsumsi salmon teman-teman. Nah, sama halnya juga dengan beruang teman-teman ya. Beruang kutub ini tuh dia doyan banget teman-teman makan salmon ya. Tapi yang dia makan pun juga bukan sembarangan semua salmonnya teman-teman. Yang dia ambil itu adalah bagian telurnya teman-teman, bagian plasentanya. Karena memang bagian itulah teman-teman yang bagus ya teman-teman. Yang ibaratnya bisa ngebantu si beruang ini tuh buat hibernasi panjang teman-teman. Kayak gitu. Next. Nah, ini adalah ilustrasi ya teman-teman kandungan nutrisi pada salmon secara umum ya. Biasanya kan kalau kita konsumsi salmon yang kita konsumsi itu ada kulitnya, ada dagingnya, ada telur ya karena kalau untuk di AFC sendiri yang kita ambil itu adalah fokus di dua ini teman-teman ya. Di ovary peptide atau plasenta salmonnya sama mild DNA atau DNA salmon ya teman-teman kalau yang teman-teman lebih familiar. Boleh next. Nah, ini produk pertama kita Utsukushi ya teman-teman. Utsukushi itu artinya kalau dalam bahasa Jepang itu adalah cantik teman-teman. Kenapa sih artinya cantik gitu kan? Karena memang Utsukushi ini adalah kandungannya salmon mild DNA yang tadi aku bilang. Di mana salmon mild DNA itu terkenal ya teman-teman di dunia kecantikan, bisa membantu untuk mencerahkan kulit, membuat awet muda, mempercantik diri lah ya teman-teman. Boleh next. Nah, ini adalah yang tadi aku bilang, kita memakai kandungan salmon, teman-teman. Nah, salmon yang kita pakai pun juga bukan salmon sembarangan, yang ada di sushi tei atau sushi hero ya, teman-teman ya. Tapi kita pakai Oncorhynchus keta salmon, yang dia ini tuh cuma ada di utara Hokkaido aja, teman-teman. Nah, di samping itu juga AFC udah bikin itu menjadi nano size, teman-teman ya, 800 Dalton. Jadi, biar lebih gampang terserap tubuhnya loh, teman-teman. Kayak gitu. Boleh next. Nah, ini adalah kandungan 11 aktif bahan lainnya teman-teman di luar salmon mild DNA, di mana semua kandungannya ini tuh juga berfungsi melengkapi patennya teman-teman ya. Kayak Utsukushi kan kita punya paten tuh ada 3 ya teman-teman ya. Dia bisa untuk anti hepatitis C, bisa untuk meningkatkan imun, sama untuk anti kanker teman-teman. Nah, semua ingredientsnya ini tuh untuk melengkapi patennya teman-teman kayak gitu. Next. Nah, ini juga ada dimuat ya teman-teman di salah satu media di Jepang kalau misalnya perusahaan Jepang itu tuh udah berhasil teman-teman dia membuat suatu karya teman-teman dari salmon gitu kan teman-teman. Nah, ini tuh udah populer banget teman-teman kayak gitu. Jadi kayak kita sekarang nih bisa konsumsi produknya di Indonesia tuh udah luar biasa banget teman-teman karena AFC Jepang tuh udah buatin khusus loh produk kita ini Subarashi, Utsukushi yang tadi untuk market Indonesia teman-teman kayak gitu. Boleh next. Nah, terus next-nya itu adalah kita ambil dari plasenta salmon kan teman-teman. Nah, sebenarnya plasenta salmon itu terinspirasi dari apa sih? Nah, dari ini teman-teman, dari plasenta manusia atau ari-ari bayi ya teman-teman, mungkin yang lebih dikenal. Jadi kalau zaman sekarang itu kan kalau kita ngelahirin di rumah sakit gitu kan teman-teman, yang wanita-wanita yang udah pernah ngelahirin, biasanya tuh dokter akan tanya, ini ari-ari bayinya mau disimpan nggak teman-teman? Nah, kalau orang yang nggak ngerti pasti akan berpikir, ngapain sih ari-ari bayi disimpan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ari-ari bayi atau plasenta bayi itu berfungsi, teman-teman. Di saat nanti one day bayinya misalnya suatu saat dia mengalami sakit nih teman-teman ya kan, sakit yang nggak bisa disembuhin. Nah, ari-arinya ini akan berguna untuk dia membantu meregenerasi selnya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya di Indonesia itu hal tersebut belum legal teman-teman. Dianggap barbar ya teman-teman karena kan kita juga negara timur ya. Nah, makanya kenapa di sini AFC Jepang itu mengambil dari plasenta salmon teman-teman. Karena ternyata khasiat plasenta salmon itu tuh lebih bagus jauh daripada plasenta manusia teman-teman atau plasenta bayi. Boleh next. Nah, inilah jadilah ibaratnya produknya SOP 100 plus ya teman-teman, di mana kita udah dapat 3 paten teman-teman ya, nggak cuma dari Jepang aja, tapi juga dari Korea sama dari Cina. Boleh next. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, kenapa aku bisa bilang sih plasenta salmon itu lebih bagus ya daripada plasenta manusia, atau bahkan dibandingin dengan plasenta rusa teman-teman. Karena di sini tuh udah ada risetnya teman-teman,
bukan aku yang ngomong, bukan AFC yang ngomong, tapi udah ada riset dari laboratorium resmi di Jepang, teman-teman. Semua kandungannya itu jauh lebih lengkap dan lebih banyak daripada human placenta ataupun placenta rusak, teman-teman. Kayak gitu ya. Next. Nah, terus kalau yang tadi itu kan kita eksekusi kan dia nanosize 800 Dalton. Nah, SOP 100 plus ini kita juga menggunakan ikan Oncorhynchus keta salmon yang sama ya teman-teman. Cuma yang kita ambil bagian placentanya. Kalau di gambar itu yang warna putih-putih itu teman-teman. Yang ada telur yang lapis ini teman-teman. Nah, ini kita bikin 600 Dalton juga. Tujuannya sama ya teman-teman, untuk lebih gampang terserap tubuh. Boleh next. Nah, ini juga kandungan yang ada di SOP 100 plus atau marine placenta ya teman-teman, dilengkapi juga dengan bahan-bahan lainnya untuk menunjang patennya juga teman-teman ya. Boleh next. Nah, cuman SOP 100 plus yang tadi itu adalah produk lama kita teman-teman ya. Itu udah ada kurang lebih hampir 3 tahun lah teman-teman ya. Nah, sekarang AFC itu membuat perubahan teman-teman. Dia ibaratnya upgrade ke teman-teman produknya supaya pasar juga nggak bosen dan ibaratnya harus ada produk baru dong teman-teman. Nah, makanya diciptakanlah SOP Subarasi. Dimana kalau dalam bahasa Jepang, Subarasi ini artinya luar biasa teman-teman. Nah, apa sih yang bikin dia luar biasa? Boleh next. Nah, ini teman-teman. Tadi kan kalau SOP 100 plus itu kita cuma ada marine placenta ya teman-teman. Jadi single peptide teman-teman. Nah, kalau di Subarasi ini yang bikin dia luar biasa, kita udah ada 2 peptide lainnya teman-teman. Kita ada yang namanya sarden peptide ya teman-teman ya, sama yang namanya fruit flow. Fungsinya itu apa sih teman-teman? Nah, sarden peptide itu adalah untuk melancarkan tekanan darah teman-teman, menstabilkan tekanan darah. Nah, terus kalau misalnya fruit flow itu untuk apa sih teman-teman? Dia untuk mencegah blood clotting teman-teman, pembekuan darah kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia melengkapi fungsi marine placenta yang sebelumnya yang ada di SOP 100 plus. Nah, tapi kalian nggak perlu khawatir juga karena kandungan SOP 100 plus itu semuanya udah ada juga di SOP Subarasi. Malah kandungan marine placentanya itu 50% lebih banyak ya teman-teman ya. Boleh next. Nah, ini juga salah satu bentuk kerjasama ya teman-teman, produk Subarasi itu antara kita, farmasi AFC Jepang, sama farmasi di UK teman-teman. Karena kita butuh kandungan fruit flow-nya atau vegan peptide dari farmasi di UK untuk menyempurnakan produk Subarasi teman-teman. Dan kerjasama ini juga adalah hasil kerjasama pertamanya AFC teman-teman. Karena sebelumnya AFC itu nggak pernah kerjasama sama orang lain teman-teman, perusahaan farmasi lain kayak gitu. Next. Nah, ini kandungannya juga sama semua dengan SOP 100 ya, cuma nambah sarden peptide sama susu aja yang tadi aku bilang. Boleh next. Nah, terus teman-teman juga nggak perlu khawatir, karena kita itu perusahaan farmasi ya teman-teman. Jadi untuk urusan perizinan, legalitas untuk produknya pun semua kita lengkap teman-teman ya. Kita punya sertifikat organik, bebas pestisida, antibiotik ya teman-teman, bahkan bebas radiasi nuklir juga. Lah kok ada bebas radiasi nuklir sih gitu kan? Karena Jepang itu terkenal teman-teman sebagai negara tuh yang nyimpan nuklirnya di bawah air, dan berhubung ini itu adalah produk dari laut teman-teman. Jadi some people tuh kayak concern apakah ini bebas radiasi nuklir. Nah, karena kita punya sertifikat ini, jadi teman-teman nggak perlu khawatir teman-teman. Kita jamin itu dia aman dari radiasi nuklir kayak gitu. Boleh next. Nah, ini adalah sertifikasi patennya teman-teman ya dari 3 negara yang kita punya. Boleh next. Nah, terus kemarin itu produk kita SOP Subarasi ini juga menang yang namanya sertifikat loh teman-teman, sertifikat Monde teman-teman, dan ini skalanya udah skala dunia ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai salah satu distributornya, ibaratnya sebagai member, harusnya kita bangga ya teman-teman ya, karena nggak semua bisnis direct selling yang produknya itu bisa mendunia teman-teman, apalagi sampai memenangkan penghargaan dunia teman-teman. Boleh next. Nah, terus nggak cuma itu aja teman-teman, kita juga jamin kalau misalnya produk kita AFC itu semuanya udah ada halalnya teman-teman, sertifikasi halal ya teman-teman. Nah, untuk MUI sendiri itu kita lagi proses juga AFC. Nah, tapi kalau untuk dari Jepangnya itu kita udah ada sertifikasi halal semua. Kalau misalnya untuk teman-teman nih yang Muslim misalnya pengen minta sertifikasinya, boleh ke apply masing-masing yang ngajak ke Zoom ini, ntar pasti akan dikasih ya teman-teman. Boleh next.
Nah, ini adalah letter of authorization juga teman-teman ya, yang menandakan bahwa kita ini AFC Indonesia ya, under PT SCNE Dermantech itu adalah partner resmi dari AFC Jepang nih teman-teman. Jadi mereka AFC Jepang hanya import ke kita doang teman-teman ya, untuk produk-produk mereka AFC-nya. Dan di luar sana tuh ibaratnya Nippon Barrier tuh nggak kasih bahan mereka salmon ovari peptide ke perusahaan-perusahaan lain. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku bahannya itu SOP, nah itu patut kalian pertanyakan, karena di LOA ini tuh udah tertulis jelas teman-teman kalau Nippon Barrier cuma kasih ke AFC doang teman-teman, kayak gitu ya. Next. Nah, ini adalah produk terbaru kita teman-teman. Ini sedikit beda dengan produk-produk sebelumnya teman-teman. Ini lebih ke kecantikan teman-teman ya. Ini adalah nanopeptide regenerating serum. Jadi ini adalah serum kecantikan pertama teman-teman di dunia yang berbentuk nanopeptide ya teman-teman. Boleh next. Nah, ini kandungannya itu bagus banget teman-teman ya. Kita terdiri dari 53 asam amino teman-teman. Nah, jadi fungsinya Sensei Suru ini tuh lebih ke untuk menghilangkan dark pores teman-teman ya. Kalau pori-pori hitam gitu kan biasanya, terus menghilangkan kerutan, untuk mencerahkan kulit kayak gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya ada bekas luka atau bekas jerawat, nah itu juga bagus teman-teman ya. Bisa pakai Sensei Suru ini, karena dengan aku sendiri tuh ada yang udah pakai dan itu tuh ngefek banget teman-teman efeknya, padahal baru sebulan doang pakainya teman-teman, tapi bekas jerawat itu jadi jauh lebih bagus teman-teman kayak gitu. Boleh next. Nah, ini yang tadi aku bilang teman-teman, jadi semua produk AFC itu ya, bahkan serumnya meskipun baru, kan kita udah ada yang namanya patennya juga di sini teman-teman, udah ada hasil uji klinisnya. Jadi di sini ibaratnya semuanya terjamin teman-teman. Jadi teman-teman mau beli nih teman-teman nggak usah takut, karena kita bisa bertanggungjawabkan secara datanya teman-teman, secara medisnya kayak gitu. Boleh next. Nah, ini kandungan yang ada di Sensei Suru teman-teman ya. Jadi Sensei Suru ini dia punya kandungan marine placenta ya teman-teman, sama salmon DNA ditambah dengan bahan aktif lainnya teman-teman ya. Nah, itu untuk membantu kulit kita yang tadi aku bilang. Boleh next. Nah, ini sertifikasi yang tadi kita juga punya teman-teman yang tadi aku bilang ya, kita udah ada sertifikasi bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, bebas radiasi nuklir, dan juga GMP yang tadi aku bilang, ada halal juga. Dan yang paling penting untuk di Indonesia, kita udah ada ya teman-teman ya, sertifikat izin dari BPOM, yaitu RIML. Nah, ini penting buat teman-teman tahu ya, kita RIML itu adalah makanan luar teman-teman. Jadi kita murni produk impor dari luar ya teman-teman. Jadi kita bukan kayak produk lain teman-teman yang klaim produk dari Jepang nih, produk dari USA nih misalnya gitu kan. Tapi ternyata pas dicek RI-nya itu adalah RIMD. Nah, itu teman-teman wajib pertanyain teman-teman, karena RIMD itu adalah produksi dalam negeri. MD, makanan dalam, kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus kritis di sini juga teman-teman. Nah, ini nomornya pun juga kita sertain di sini. Teman-teman bisa cek sendiri di Google kalau misalnya teman-teman meragukan ya teman-teman kayak gitu. Boleh next. Nah, ini kita juga ada Certificate of Achievement teman-teman ya. Jadi kita ini AFC Indonesia itu adalah mempunyai sales terbesar kedua di dunia teman-teman ya, setelah Cina. Dari kita dulu tuh masih awal-awal tuh 8 ya teman-teman, tapi kita meroket teman-teman ya, kedua jadinya di 2020, dan itu amazing banget teman-teman ya. Nah, makanya nih teman-teman yang misalnya join ke sini nggak usah ragu lah sama produk kita, karena di Indonesia ini tuh ibaratnya dokter aja tuh rekomendasiin produk ya teman-teman. Ibaratnya high demand banget lah kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sama produknya. Sertifikasi, legalitas ya kan. Untuk halal semuanya itu udah ada semua teman-teman, udah komplit lah. Jadi teman-teman nggak perlu worry kayak gitu. Boleh next. Nah, terus kita juga menang penghargaan teman-teman ya dari AP2L ini. Kita adalah perusahaan direct selling pertama ya teman-teman yang best selling produknya dari 87 perusahaan MLM lain loh yang ada di AP2L ini. Suatu prestasi yang luar biasa banget teman-teman. Kita sebagai member ya kan, itu wajib bangga banget teman-teman. Karena kenapa? Ibaratnya kita tuh baru 2 tahun lebih ya kan, hampir 3 tahun, tapi udah bisa menduduki nomor 1 loh teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Boleh next. Kayaknya ini ya, PPT-nya Arya ya.
Sorry teman-teman, ada gangguan kayaknya ya. Halo? Ya, ya. Areanya kayaknya PPT-nya teknis ya. Oh, teknis ya. Coba pakai aku deh. Oh, oke. Ada. Udah Ada. bisa kok. Siap. Iya. Oh, udah. Sorry teman-teman ya, ada kesalahan sedikit teknis. Oke, bisa dilanjut. Oke, sorry sebenarnya teman-teman ada kendala teknis sedikit. Nah, ini aku lanjut teman-teman ya. Ini adalah award sertifikat yang AFC udah pernah menangin teman-teman ya. Nah, di sini kita menang di Helmi Atamimi Award tahun 2020 juga teman-teman. Boleh next? Nah, kita juga dapat sertifikasi MURI teman-teman ya. Jadi kita adalah perusahaan di kapal pesiar dengan undangan terbanyak waktu itu ya. Ada 1.010 orang. Boleh next? Nah, terus kita juga tahun 2020 lalu, kita adalah perusahaan yang mengirimkan barang dengan pesawat terbang terbanyak, teman-teman ya. Karena waktu itu pasangnya tuh lagi inden, teman-teman. Dan Pak Ernest sama Pak Michael Tamki dan Pak Niko itu mengusahakan teman-teman gimana caranya supaya barang tuh cepat nyampainya dan mereka kirimin tuh lewat pesawat terbang. Aku aja pas dengar berita itu kayak kaget. Itu karena biayanya nggak murah, teman-teman. Nah, tapi di sini mereka tuh mengusahakan teman-teman untuk kita, untuk membernya teman-teman. Jadi makanya di sini aku ngerasa, wow gila, secare itu ya teman-teman manajemennya tuh, kayak gitu ya teman-teman ya. Boleh next? Nah itu gak cuma itu aja teman-teman, di sini AFC pun juga turut meningkatkan teman-teman aset mereka ya kan, mereka punya kualitas, mereka tuh bahkan membuat ya riset lab baru teman-teman ya. Dan itu tuh biayanya juga nggak murah ya teman-teman. Itu tuh setara 124 miliar loh teman-teman. Nah ini tuh khusus buat ngeriset produk-produk AS ya teman-teman ya. Untuk bikin produk-produk terobosan baru lah ibaratnya kayak gitu. Boleh next? Nah di Singapura sendiri produk ASC itu adalah nomor 1 teman-teman ya. Dia dibandingin dengan produk-produk perusahaan farmasi lainnya ya, itu dia nomor 1 di Singapura. Padahal kan di Singapura ibaratnya produk farmasi kan pasti banyak juga teman-teman ya, nggak cuma dari Jepang doang, tapi produk lokal mereka pun juga bagus-bagus biasanya teman-teman kan. Nah tapi di sini yang miss juga teman-teman, tapi AFC bisa nomor 1 gitu kan. Nah boleh next. Nah ini sebagai informasi aja teman-teman ya, di luar di Indonesia tuh teman-teman ya, kayak di Jepang, Singapura, Cina, Korea, Thailand, itu kita kalau misalnya mau invest ya teman-teman di AFC teman-teman, itu adalah di retail teman-teman, dan itu harganya adalah 10 miliar teman-teman kalau kita mau beli franchise-nya, mau beli bisnisnya teman-teman. Nah makanya kita nih yang sebenarnya di Indonesia itu ya, itu tuh bisa dibilang beruntung banget teman-teman ya, karena kita di sini itu cuma dengan beli 2 produk aja kita udah bisa dapetin hak bisnisnya loh teman-teman, kita udah bisa jalanin bisnisnya, dan kalian tuh nggak perlu yang repot-repot bikin konten marketing lah, repot-repot promosi sana sini lah ya kan, nggak perlu yang ribet-ribet gimana lah teman-teman. Ibaratnya semuanya udah disediain kalau di Indonesia teman-teman. Nah kalau di luar negeri kan udah bayar 10M, kalian semuanya buat sendiri teman-teman. Nah makanya di sini ibaratnya kalau kalian mau ikutan itu tuh benar-benar nggak rugi banget teman-teman, karena kita ngelihat prospek ke depannya. Apalagi di AFC ini bisnis kita tuh bisa diwarisin teman-teman, itu turun temurun teman-teman ya, jadi nggak terhingga, dan kalian cuma modal sekali aja seumur hidup, itu nggak ada ruginya sama sekali teman-teman, kayak gitu. Boleh next. Nah jadi sebenarnya kalau mau di recap ya teman-teman ya, alasan kita tuh untuk bergabung di AFC itu adalah 4 ini teman-teman. Tadi kan perusahaan aku udah jelasin teman-teman ya, dari segi perusahaan pasti teman-teman nggak ragu lah ya teman-teman, karena perusahaannya udah 52 tahun juga di Jepang gitu kan, nggak mungkin kalau misalnya dia perusahaan jelek atau abal-abal dia bisa 52 tahun di Jepang, karena Jepang itu mereka punya taraf hidup tinggi, mereka punya standar tinggi teman-teman ya kan. Nah secara produk kita udah ada paten sama uji klinis teman-teman dari Jepang teman-teman, kita semua buat di Jepang, nggak ada yang buatan lokal teman-teman ya. Jadi ibaratnya secara kualitas pun juga nggak diraguin lah untuk produk, ada sertifikasi GMP pula ya kan. Nah ntar bonus akan dijelasin sama partner aku nih, Arya ya kan. Nah untuk momentumnya, karena sekarang lagi ada momentumnya karena AFC kan lagi nge-booming banget teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ibaratnya mau ikutan, ini belum berat banget teman-teman, karena kita saat ini masih pemanasan kayak gitu. Oke boleh next. Oke, nah sampai situ aja kali ya, Natania ya. Dari penjelasan, dari segi company-nya, sama dari segi produknya juga gitu ya. Thank you banget nih
Kanatania ini luar biasa banget ya teman-teman ya. Keren banget ya, dari penjelasan dari Kanatania ini udah kegambar banget teman-teman ya. Kalau misalnya perusahaan kita tuh luar biasa seperti apa, produknya seperti apa gitu ya, luar biasa udah punya paten gitu ya, scientific breakthrough loh teman-teman ya, nggak pernah ada gitu ya, produk 100% organik yang benar-benar bisa bantu proses penyembuhan juga berbagai keluhan kesehatan ya teman-teman ya. Nah, dalam hal ini setelah dijelasin gitu ya sama Kak Natania sendiri, aku bakal sharing ke teman-teman gitu ya dari segi income-nya gitu ya, dari segi income-nya, sistemnya itu kayak gimana gitu ya. Kenapa sih kok bisa Kak Natania tadi gitu ya bilang katanya income-nya di sini luar biasa banget gitu kan, bisnisnya luar biasa banget, kapal yang tepat gitu ya, yang tadi aku udah pernah bilang, kok bisa seperti itu gitu ya. Kayak yang tadi udah dijelasin Kak Natania juga gitu ya. Dalam suatu bisnis gitu ya, dalam suatu bisnis itu ada 4 faktor, sebenarnya 3 faktor ya teman-teman ya, yang paling penting, yang ketika kalian teman-teman semua gitu ya mau menjalani suatu pekerjaan atau bisnis, kalian harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini teman-teman. Yang pertama perusahaan, yang kedua produk, yang ketiga jelas dong income ya teman-teman ya. Kalian semua kan di sini kerja ya buat uang gitu ya, mau nggak mau gitu ya teman-teman ya. Di sini kita hidup ya butuh uang lah, makan kita butuh uang, kebutuhan hidup kita ya butuh namanya uang lah gitu ya. Dalam hari ini aku mau mention sedikit ya teman-teman ya, kalau misalnya di sini gitu ya, 3 faktor ini tuh harus memenuhi teman-teman. Jika dan hanya jika ketiga faktor ini gitu ya memenuhi teman-teman, maka ambillah bisnis itu. Dan aku bisa bilang teman-teman, AFC ini memenuhi 3 halnya gitu ya. Iya dong, harus kita memenuhi 3 hal ini gitu kan. Misalnya contoh nih, perusahaannya bagus, income-nya gede, tapi produknya nggak jelas gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kasusnya seperti itu, ya gimana cara kita dapat income-nya yang gede kalau misalnya produknya sendiri nggak bisa dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh misalnya produknya bagus, income-nya gede, tapi perusahaannya nggak jelas, gitu ya. Gimana caranya orang mau percaya konsumsi produknya, teman-teman, kalau misalnya historical record perusahaannya nggak jelas, apalagi ikut bisnisnya, gitu ya. Mana ada yang mau berani, gitu ya, malah betting, teman-teman, gitu ya. Yang terakhir ya jelas bonus ya, perusahaan bagus, produk gede ya, produknya bagus banget, kualitasnya luar biasa, ada patennya 100 misalnya contoh kayak gitu ya, teman-teman ya. Tapi bonusnya kecil, teman-teman. Bonusnya kecil. Kayak gitu sama aja kayak kerja rodi ya, teman-teman ya. Kayak gitu ya. Kita jualan produk buat dikasih income satu sesuap nasi gitu ya, teman-teman ya. Nah, dalam hal ini aku bisa bilang AFC itu memenuhi ketiga-tiganya, bahkan satu faktor tambahan, momentum, teman-teman. Yang tadi udah dijelasin sama Kak Natania, kita produk kesehatan, teman-teman. Kita ngomongin prinsip supply and demand ya teman-teman ya. Dimana di sini kita ya kalau misalnya ada prinsip supply and demand, ada value yang diberikan dari suatu produk, mau itu barang atau jasa, gitu ya. Untuk apa? Untuk memenuhi needs teman-teman gitu ya, kebutuhan orang-orang di sekitar. Di sini produk kita segmentasinya kesehatan. Siapa sih yang butuh kesehatan teman-teman? Semua orang kan, gitu ya. Semua orang zaman sekarang ya semuanya butuh kesehatan. Mana ada sih yang nggak butuh kesehatan? Gitu ya. Dan kesehatan tuh banyak lah ya, istilah-istilah kesehatan tuh sangat mahal. Jelas teman-teman, kesehatan tuh merupakan sesuatu yang sangat mahal gitu ya, yang makin zaman modern ini semuanya makin sulit dicapai lah yang namanya kesehatan 100% gitu ya, apalagi di Indonesia gitu kan, apa-apa digoreng, dimasak gitu ya, ati usus kempela dimakan pakai micin gitu ya, polusi di mana-mana, nggak heran gitu ya teman-teman. Dan di sini momentumnya sangat besar teman-teman. Kenapa kok bisa? Salah satu alasan utama kenapa momentum dari bisnis AFC itu besar, karena ada satu faktor gitu ya, yaitu ya sekarang kita lagi ngadepin yang namanya pandemi. Kita lagi diserang sama yang namanya virus corona ya teman-teman gitu ya. Dan dalam hal ini produknya yang tadi udah dijelasin sama Kak Natania gitu ya, Utsukushi kita ada improve immunity effect-nya teman-teman gitu ya. Dimana di sini kita bisa membantu imun sistem juga, bisa membantu teman-teman yang punya keluhan bagian COVID gitu teman-teman ya. Nah ini aku bakal jelasin dari segi sistem ya teman-teman. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu teman-teman dari tadi juga gitu ya, dari beberapa teman-teman gitu ya, atau mungkin teman-teman juga yang udah lama, atau mungkin teman-teman yang baru mau belajar gitu ya, boleh banget disimak teman-teman gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu ya, apapun terkait mungkin produk yang tadi, atau mungkin teman-teman mau dengerin dari segi income-nya nih ya, buat dipelajarin, boleh banget dicatat, atau enggak kalau ada pertanyaan disimpan buat nanti, atau enggak di-send aja lewat chat gitu ya ke everyone, supaya teman-teman semua yang lain bisa belajar bareng gitu ya. Oke, nah ini langsung lanjut ke marketing plan-nya teman-teman. Gitu ya. Pertama-tama, sebelum aku lanjut ke sistemnya lebih dalam gitu ya teman-teman, perlu diketahui ya di sini gimana sih
gitu ya. Cara kita join as a member di AFC Life Science, gimana sih cara dapat potensi income-nya, business opportunity-nya itu gimana sih, gitu ya. Nah, di sini gitu ya, ada 3 jenis paket membership di AFC Life Science. Yang pertama ada Ruby, yang kedua ada Sapphire, dan yang ketiga ada Diamond, teman-teman. Nah, ini ada 6 paket, 3 paket, 1 paket, maksudnya apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya satu hal yang teman-teman harus ingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya satu paketnya yang di bawah ini ya, satu paket adalah 2 box, yaitu untuk membantu atau mempermudah teman-teman. Di Ruby 1 paket, artinya apa? 2 box, gitu ya. Sapphire 3 paket, 6 box. Diamond itu 12 box, gitu ya teman-teman. Dan di sini yang perlu teman-teman ketahui, di sini kita itu sistemnya akumulasi, teman-teman. Dalam hal ini Ruby jelas ya teman-teman ya, income-nya lebih kecil dari Sapphire. Sapphire income-nya lebih kecil dari Diamond, gitu ya. Nah, di sini kita sistemnya akumulasi, teman-teman. Maksudnya gimana, gitu ya? Ya, untuk kita naik ke Ruby ke Sapphire, gitu ya, dari 2 box naik akumulasi jadi 6 box, kita hanya perlu memerlukan 4 transaksi lagi. Mau penjualan, mau pembelian, bebas, teman-teman. Ketika kita udah melakukan hal tersebut, gitu ya, 4 jenis transaksi, naiklah, teman-teman, levelnya. Dari level 2, naik, gitu ya. Mau dicicil satu-satu nggak masalah. 1, gitu ya, jadi 3, 1, jadi 4. Tambah lagi, misalnya contoh ada penjualan 2, gitu ya, langsung jadi 6. Ketika kalian dari 6, kalian jadi Sapphire. Begitu pula dengan ke Diamond, teman-teman. Tinggal butuh 6 box lagi. Sehingga akumulasi totalnya jadi 12 box. Gitu ya, teman-teman ya. Dan ketika kalian di sini udah nyampe Sapphire, kalian udah nggak mungkin lagi balik ke Ruby selama-lamanya. Begitu pula di Diamond. Ketika kalian udah di Diamond, kalian udah nggak mungkin lagi balik ke Sapphire sama Ruby. Mau ibarat kata sampai nanti kalian punya anak gitu ya, kalian mau dihibahkan gitu ya, diwariskan bisnisnya gitu ya ke anak kalian, tetap aja akan di Diamond. Jadi maksudnya gimana Arya gitu ya? Jadi di sini kita sistemnya membershipnya selama-lamanya, teman-teman semua. Membershipnya selama-lamanya, gitu ya. Tanpa ada kadaluarsa, tanpa ada biaya apapun, teman-teman. AFC di sini luar biasa, teman-teman ya. Di sini AFC itu murah hati banget, teman-teman. Nggak minta apapun, udah nggak ada tutup poin, gitu ya teman-teman. Nggak ada targetan, gitu ya. Di sini kita untuk naik Ruby, Sapphire, Diamond aja dicicil aja boleh. Dalam jangka waktu berapa lama, Arya? Bebas. Terserah kalian. You work in your own pace, teman-teman. Gitu ya. Tergantung kemampuan sama kapabilitas kita masing-masing. Gitu ya. Itu dari segi membership, teman-teman. Nah, sebelum lanjut gitu ya. Keuntungan berbisnis di AFC apa aja sih? Gitu ya. Tadi kita udah dijelasin sama Kak Natania gitu ya. Produknya luar biasa, teman-teman ya. Ya dari situ kita udah bisa lihat ya produknya mudah dijual gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua gitu ya, sistemnya nggak ada tutup poin, teman-teman. Yang pada dasarnya ya notabene banyak banget teman-teman yang punya keluhan ketika berbisnis di network marketing itu karena adanya, waduh bro, ada targetannya nih bro, gitu ya. Wah, targetannya nggak tercapai nih bro. Wah, ribet banget bro, gitu ya. Di sini kita nggak ada. Kurang murah hati apa coba AFC? Tunggu dulu. AFC masih mau ngasih kalian sesuatu lagi. Di sini income kita terbesar. Income kita tuh nggak cuma bonus bulanan, nggak cuma bonus tahunan, nggak cuma dapat bonus free product juga, teman-teman. Nggak cuma kita dikasih jalan-jalan gratis, teman-teman. Tapi di sini juga ada income harian yang kalian bisa tarik kapanpun, dimanapun. Gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini income hariannya, saya bakal jelasin satu persatu, teman-teman ya. Di sini income harian kita tuh income terbesarnya gitu ya, teman-teman ya. Ada bonus sponsor, ada pass up, sama ada pasangan. Atau kita sering sebutnya pairing gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini aku bakal bahas satu persatu, teman-teman. Ini boleh dibaca juga, teman-teman, boleh disimak, atau mungkin juga aku bakal jelasin ke teman-teman sesimpel mungkin gitu ya. Aku bakal buat sesimplifikasi mungkin gitu, teman-teman ya. Jadi direct sponsor bonus itu apa? Ya sebenarnya bonus itu istilahnya sama lah, teman-teman, kayak income lah ya. Tergantung teman-teman menafsirnya seperti apa. Jadi bonus direct sponsor itu suatu jenis income yang kalian peroleh ketika transaksi terjadi. Gitu ya, teman-teman ya. Ketika transaksi terjadi, direct sponsor kalian akan peroleh. Yang kalian bisa cairin. Gitu ya, teman-teman ya. Kasih contoh nih, misalnya ya gitu ya. Di Ruby, gitu ya. Ketika di Ruby berhasil melakukan transaksi ada tiga jenis ya, teman-teman ya, transaksi. Yang pertama ada menjual atau membeli, atau dalam hal ini mengajak seorang partner bisnis bergabung juga di sini, tergantung dari membership dia yang ambil apa gitu ya. Ya anggaplah gambarannya itu bukan partner bisnis lah, anggaplah reseller kalian gitu ya. Kalian bisa anggaplah seperti itu. Kalian dapat reseller nih, teman-teman gitu ya.
Nah, dalam hal ini, ketika kalian di Ruby, kalian berhasil ngelakuin transaksi 2 box, atau setara dengan kalian menjual 2 box, atau membeli 2 box, atau kalian mengajak seorang partner bisnis masuk menjadi seorang Ruby tersebut akan dapat 300.000, gitu ya. Jadi makanya istilahnya di sini 300.000 dikali jumlah paket, karena satu paket itu 2 box, gitu ya. Sapphire, gitu ya. Kalau di Sapphire per paketnya 450.000 teman-teman. Kalau di Diamond setengah juta ya teman-teman ya, 550.000 gitu ya. Nah sekarang banyak orang yang nanya nih, gitu ya, loh Arya, gitu ya, kalau misalnya saya jualan transaksinya hanya 1 box gimana? Kan di sini perhitungannya cuma jumlah paket atau 2 box. Apakah saya harus menjualnya per 2 box, nggak bisa 1 box? Bisa teman-teman. Ya sebenarnya di sini gambarannya cuma untuk mempermudah perhitungan pakai jumlah paket, gitu ya, atau 2 box. Kalau misalnya kalian ngelakuin transaksi 1 box, mudah, tinggal dibagi 2 aja teman-teman. Di Ruby per penjualan 1 box ya 150.000. Kalau Sapphire 225.000, kalau Diamond 275.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke pass up bonus teman-teman gitu ya. Nah, ini mungkin sistemnya agak sedikit lebih unik teman-teman. Dulu pertama saya sendiri juga kayak berusaha untuk memahami ini aja juga, wah, kayak butuh waktu ya teman-teman ya gitu ya. Karena ini sistem income-nya cukup unik teman-teman. Aku nggak pernah dengar sistem seperti ini di bisnis-bisnis lain teman-teman. Oleh karena itu saya akan bantu simplifikasi ya teman-teman ya. Aku bakal susun bahasanya sesimpel mungkin supaya mudah dicerna dan dimengerti sama teman-teman gitu ya. Oke, simpelnya kayak gini teman-teman. Di pass up bonus itu ada satu rules utama gitu ya. Peraturan utama di pass up bonus itu apa? Gitu ya. Dalam hal ini pass up bonus itu hanya dapat dimiliki oleh seorang diamond. Gitu ya teman-teman ya. Hanya dapat dimiliki oleh seorang diamond. Sapphire, Ruby itu tidak bisa teman-teman dapat pass up bonus. Gitu ya. Mungkin inilah alasan utama kenapa Diamond disebut sebagai mesin uangnya gitu ya teman-teman ya. Diamond gitu ya. Karena pass up bonus ini. Nah, ini ada istilah nih teman-teman ya. Dapat selisih. Maksudnya selisih apa? Gitu ya. Nah, ini aku bakal gambarin nih teman-teman ya. Jadi mungkin ada satu kalimat yang saya akan sampaikan ke teman-teman semua gitu ya. Yang mungkin di awal kalian perlu telan dengan mentah-mentah dulu ya teman-teman ya. Jadi istilah statement yang saya akan sampaikan seperti ini teman-teman. Gitu ya. Sebenarnya perusahaan AFC itu udah menyediakan untuk semua member gitu ya. Mau dia di Ruby, mau dia di Sapphire, mau dia di Diamond, pokoknya ketika terjadi suatu transaksi sebesar 1 paket atau 2 box gitu ya. Sebenarnya perusahaan AFC ini udah menyediakan sebesar 550.000. Gitu ya teman-teman ya. Udah nyediain nih uang 550.000 gitu ya, ketika terjadi transaksi 2 box. Nah, tapi gitu ya, teman-teman ya, kalau misalnya di rewind gitu ya, ke sebelum ini, di direct sponsor, kalau misalnya Ruby ngelakuin transaksi 2 box, Ruby cuma dapat 300.000 teman-teman. Gitu ya. Sapphire cuma dapat 450.000. Sedangkan perusahaan udah nyediain 550.000. Ini yang dimaksud dengan selisih, teman-teman. Gitu ya. Dalam hal ini ada selisih. Kalau misalnya dari Ruby, ada selisih 250.000. Kalau di Sapphire, ada selisih 100.000. Nah, selisih inilah gitu ya. Jadi kalau orang-orang banyak yang nanya nih ke saya gitu ya, loh berarti selisihnya nih diambil sama AFC dong, gitu ya, dimakan sama AFC dong? Enggak, teman-teman. Jadi income selisih ini akan naik ke yang namanya menjadi pass up bonus menuju diamond terdekat, gitu ya. Menuju diamond terdekat di garis sponsor kalian. Seperti itu teman-teman, gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya saya bisa gambarkan lebih mudahnya seperti ini teman-teman ya, mungkin anggaplah teman-teman gitu ya. Ini saya nggak bisa gambarkan, tapi mungkin kita pakai imajinasi kita ya teman-teman ya. Nah, sekarang kayak gini teman-teman. Paling atas nih anggaplah gitu ya. Ini ada master franchise-nya ya teman-teman ya. Anggaplah ini kalian. Kalian ini diamond teman-teman. Dalam hal ini kalian dapat reseller ya, anggaplah kalian dapat downline atau reseller seorang Ruby, teman-teman. Ketika kalian seorang diamond mengajak seorang Ruby, kalian dapat direct sponsor 550.000. Oke, dari situ kalian udah masih ikutin ya teman-teman ya. Masih ngikutin saya ya. Oke. Nah, lanjut nih teman-teman. Karena di sini kita ada trainingnya teman-teman gitu ya, ada weekly trainingnya gitu ya dari teman-teman semua, teman-teman leader juga sharing. Akhirnya reseller kalian ini bisa melakukan
hal yang sama seperti yang kalian lakuin atau duplikasi, teman-teman. Nah, walaupun dia masih Ruby, tiba-tiba nih si Ruby ini berhasil ngajak partner bisnis lain seorang Ruby. Gitu ya, teman-teman ya. Anggaplah seperti itu. Nah, ketika Ruby mengajak seorang Ruby, Ruby ini akan mendapatkan direct sponsor 300.000, teman-teman. Dalam hal ini, gitu ya, perusahaan udah nyediain 550.000, ada selisih 250.000, gitu ya. Dan selisih 250.000-nya ini akan naik ke siapa? Ke diamond terdekat, yaitu kalian, teman-teman, sebagai master franchise ya. Dan ini akan terus berlanjut, teman-teman, gitu ya. Cucu kalian ngajak cicit kalian, ngajak buyut kalian, gitu ya, teman-teman ya. Setiap selisih yang ada semuanya itu akan naik sebagai pass up bonus kalian, gitu ya. Pass up bonus akan berhenti ketika apa, ya? Pass up bonus akan berhenti ketika diamond, ketika anak kalian atau cucu kalian ada yang menjadi seorang diamond. Maksudnya gimana? Ya artinya pass up bonusnya nantinya akan naik ke diamond terdekatnya lagi selain kalian. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada teman-teman, sebelumnya suara saya jelas ya di sini, teman-teman ya. Kalau misalnya ada sedikit tidak jelas gitu ya, teman-teman ya, nanti bisa langsung dilihat juga, ada recordnya juga ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut dulu aja mungkin ya, teman-teman ya, ke bonus pairing gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini bonus ketiga, teman-teman. Gitu ya. Bonus ketiga income kita. Nah, ini nih yang sering didamba-dambakan ya sama semua teman-teman member di AFC Life Science ya, teman-teman ya. Yang didamba-dambakan bonus pairing. Gitu ya, teman-teman ya. Yang sering disebut sebagai passive income-nya, teman-teman. Di sini gitu ya. Bonus terbesar, ujung tombak dari AFC Life Science ya, teman-teman ya, bonus pairing. Nah, ini aku bakal jelasin, teman-teman, gitu ya. Ini sistemnya agak sedikit lebih unik lagi, teman-teman. Bonus pairing, ini maksudnya apa? Gitu ya. Sebenarnya sesuai namanya, teman-teman. Bonus pasangan. Pasangan maksudnya apa, Arya, gitu ya. Oke, aku bakal jelasin satu-satu ya, teman-teman ya. Nah, di sini di bonus pairing gitu ya, untuk mempermudah pemahaman kalian, di sini anggaplah di sini bonus pairing ada 4 rules utama, teman-teman. Ada 4 peraturan utama. Yang pertama, gitu ya, aku bakal jelasin satu-satu. Yang pertama, bonus pairing. Itu peraturan pertama adalah kita di sini bonus pairing itu menerapkan sistem yang namanya binary hybrid, teman-teman. Maksudnya gimana binary hybrid? Nah, jadi gambarnya kayak gini, teman-teman. Kayak yang tadi, master franchise. Anggaplah yang paling atas nih ya, kepala yang paling besar ini kalian. Gitu ya. Nah, di sini binary hybrid itu gimana? Binary hybrid itu artinya kalian di sini itu punya 2 kaki, teman-teman. Kiri dan kanan. Begitu pula dengan anak kalian, punya 2 kaki lagi, kiri kanan. Begitu pula dengan cucu kalian, punya kaki kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, dan seterusnya. Tanpa batasan, teman-teman. Ya, jadi di situ sistem binary hybrid kita, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk membantu mempermudah penjelasan dari bonus pairing, sini saya akan tarik garis tengah ya, teman-teman ya, yang memotong antara kaki kiri dan kaki kanan. Gitu ya. Nah, jadi bahasa simpelnya gimana, teman-teman? Untuk misalnya bonus pairing itu terjadi ketika apa, gitu ya? Bonus pairing itu terjadi ketika, gitu ya, teman-teman ya, di kiri kalian, di tim di kiri kalian, mau dimanapun itu berada, mau itu dari omset anak kalian, omset cucu kalian, cicit kalian, generasi ke-100 kalian, gitu ya. Yang penting omset di kiri kalian itu ada 2 box, teman-teman, gitu ya. Ketika di kiri kalian ada 2 box dan di kanan kalian juga ada total gitu ya 2 box, timbullah 1 pasangan atau 1 pairing. Seperti itu, teman-teman. Contoh misalnya gitu ya, aku bakal gambarin lagi gitu ya nanti ya. Mungkin saya akan bantu jelasin dulu secara nominalnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi income pairing ya oke deh, sistemnya seperti itu. Tapi income-nya gimana, Arya? Nah, income-nya seperti ini, teman-teman, gitu ya. Jadi, 1 pairing di Ruby itu dinilai dengan harga 150.000. Gitu ya, teman-teman ya. Di Sapphire dinilai dengan harga 200.000. Di Diamond dinilai dengan harga 300.000 per pairingnya. Tapi, gitu ya, teman-teman ya, di sini ada rules kedua, teman-teman. Rules kedua dari pairing yaitu, gitu ya, teman-teman ya, batas maksimal perolehan pairing yang dapat diperoleh per member itu bergantung dari paket member yang dimana dia berada. Lah, maksudnya gimana, Arya? Kalau di Ruby, maksimal pairingnya itu adalah 10 pairing per hari. Kalau Sapphire 60 pairing,
Dan kalau misalnya diamond ini 200 pairing teman-teman, nggak main-main gitu ya. Nah di sini kenapa gitu ya? Kok bisa tulisan potensi penghasilannya seperti ini gitu ya teman-teman ya? Nah jadi gitu ya, sebenarnya bahasa simpelnya kayak gini teman-teman. Sebenarnya gitu ya, dibahasakan simpelnya teman-teman, perusahaan AFC itu udah bisa menjamin ke setiap member gitu ya, maksimal perolehan income dari bonus pairing saja. Dari bonus pairing saja teman-teman. Belum ditambahin bulanan, tahunan, pass up sama direct sponsor. Dari pairing saja maksimal per bulannya di Ruby bisa dapat 45 juta teman-teman. Wah, ini udah besar ya teman-teman ya. Belum besar teman-teman. Di Sapphire bisa 210 juta per bulan. Di Diamond bisa 660 juta per bulan. Dari perhitungannya. Loh, perhitungannya dari mana Arya? Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya nanti ya. Nah, di sini ini yang contoh yang aku bakal bahas ya teman-teman ya. Nah, di sini contoh nih misalnya ya di Ruby teman-teman. Gitu ya. Di kiri kalian ada total omset tim kiri kalian ada 6 paket. 6 paket itu sebenarnya berapa box? 6 dikali 2. Berarti di kiri ada 12 box ya teman-teman ya. Begitu pula di kanan juga ada 12 box. Ketika di kiri ada 12 box, di kanan ada 12 box, berapa pasangan 2 box kiri kanan yang terjadi? Berarti total ada 6 pairing teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dihitung dari income-nya, ya berarti kalau misalnya satu pairing di Ruby 150.000, berarti di hari itu juga kalian akan mendapatkan 150 dikali 6, yaitu 900.000. Begitu teman-teman. Kalau misalnya di Sapphire, tinggal dikali 200.000, 1,2 juta. Kalau misalnya di Diamond, dikali 300.000, 1,8 juta. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah kita lanjut dulu mungkin. Nah, lanjut. Ini ada contohnya gitu ya, penggambarannya yang lebih detailnya teman-teman ya. Contoh 6 paket itu maksudnya gimana Arya gitu ya. Nah, karena satu diamond itu 6 paket atau 12 box, kita bisa gambarkan 6 paket itu ya sama dengan satu diamond. Atau ya sama aja seperti 2 sapphire, atau enggak sama aja seperti ya 6 ruby gitu ya teman-teman ya. Di kiri gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ketika ada diamond di kiri kalian, di kanan ada diamond gitu ya teman-teman, timbullah 6 pairing. Dalam hal ini karena Anda diamond, Anda dapatnya satu pairing 300.000. 1,8 juta, teman-teman. Nah, lanjut, teman-teman, gitu ya. Ke kasus yang kedua. Nah, ini, teman-teman. Salah satu kelebihan dari sistem AFC Life Science juga, teman-teman ya. Kurang murah hati apa ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kelebihannya apa, Arya? Gitu ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Sebelumnya disclaimer, teman-teman. Di sini bukannya aku sendiri mau membanding-bandingkan dengan bisnis sebelah ya, teman-teman ya. Tapi aku sendiri pernah dengar, aku sendiri pernah mengalami juga teman-teman ya, ada sistem yang namanya flash teman-teman gitu ya. Nah mungkin teman-teman pernah dengar, mungkin teman-teman belum pernah dengar gitu ya, ada sistem yang namanya flash. Flash itu gimana? Oke, contohnya seperti ini teman-teman, gitu ya. Misal kalian di sini diamond teman-teman, gitu ya. Nah di kiri kalian ini ada total omset 3 paket. Ya anggaplah bisa aja 1 sapphire atau enggak 3 ruby, sama saja teman-teman, gitu ya. Nah, di kiri kalian ada 3 paket. Di kanan kalian cuma ada 1 ruby atau 1 paket. Dalam hal ini, berapa pairing yang terjadi, teman-teman? Berapa paket yang bisa berpasangan? Dalam hal ini, yang bisa berpasangan ya jelas banget ya, teman-teman ya. 1 paket saja. Gitu ya. Kalau dicoret ya ini dicoret gitu ya. Di kiri dicoret ya sisa, di kiri ada 2 paket. Gitu ya, teman-teman ya. Dalam kasus seperti ini, kalian akan mendapatkan 1 pairing atau 300.000. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah lalu bagaimana dengan sisa 2 paket di kiri itu? Apakah hilang? Apakah flash? Gitu ya teman-teman ya. Yang dimana banyak terjadi di perusahaan-perusahaan sebelah teman-teman. Gitu ya. Ada sistem istilah yang namanya flash. Dalam arti apa? Kalau kalian tidak seimbangkan di kanan kalian saat itu juga, hari itu juga, 2 paket ini akan hilang teman-teman. Yang pada dasarnya itu 2 paket itu lumayan ya teman-teman ya, 600.000 loh, gitu ya. Yang kalian sebenarnya bisa cairin mungkin buat jajan gitu ya teman-teman ya, tapi hilang. Kalau kalian tidak menambal hari itu juga. Itu sistem yang namanya flash teman-teman. Sedangkan kalau misalnya di AFC teman-teman ya, kurang murah hati apa ya teman-teman ini ya. Jadi AFC sistemnya 2 selisih paket di kiri ini akan tetap ada teman-teman. Akan tetap ada. Hingga kapan Arya? Hingga ibarat kata ya akhir hayat teman-teman, akan kalian simpan.
gitu ya, hingga ada sistem yang namanya pairing expired, teman-teman, gitu ya. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut mungkin gitu ya. Tapi di situ kita akan simpan, teman-teman, hingga suatu saat, gitu ya teman-teman ya. Ini aku bakal lanjut. Hingga suatu saat kita seimbangkan, teman-teman. Nah, besoknya kita dapat nih teman-teman ya, bukan dari anak kita deh, misalnya gitu ya teman-teman ya, dari si Ruby ini, gitu ya, duplikasi teman-teman. Dia ngajak seorang Ruby lagi. Dalam hal ini total di kanan ada 2 paket, di kiri ada 3 paket teman-teman, gitu ya. Karena 1 paket ini sudah terpakai, sisa 1 paket lagi teman-teman, dicoret. Di kiri sisa 2, sekarang ketika dicoret sisa 1 paket. Gitu ya. Maka apabila masuk Ruby 1 paket esoknya, kalian akan mendapatkan 1 lagi pairing. Yang dimana semua omset ini kita akan simpan, teman-teman. Hingga suatu saat kita akan cairkan jadi ya uang. Gitu, teman-teman. Nggak ada yang hangus sama sekali. Ya, jadi di sini AFC ini ingin mengapresiasi teman-teman ya semua effort kinerja kita semua. Gitu ya. Menghargailah gitu ya dari effort kinerja kita supaya nggak ada yang sia-sia, teman-teman. Gitu. Nah, di sini mungkin ada rules ketiga, teman-teman ya. Nah, di sini rules ketiga ada di pairing, teman-teman. Rules ketiganya apa, Arya? Gitu ya. Income-nya tadi 300.000 untuk di Diamond itu hanya berlaku untuk 10 pairing pertama. Nah, maksudnya gimana, Arya? Ya maksudnya seperti ini, teman-teman. Maksimal per harinya Diamond itu 200 pairing. Sedangkan 10 pairing pertama hanya 300.000 dan 190 pairing sisanya di hari itu juga akan dapatnya 100.000, teman-teman. Tapi tetap saja gede, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau dihitung 660 juta asalnya dari mana? Dari perhitungan ini, teman-teman. Gitu ya, 300.000 dikali 10 pairing pertama, dikali 1 bulan, total 90 juta. 100.000, 190 dikali 30, total 510 juta. 570 juta, teman-teman. Jadi asal-usul dari perhitungannya 660 juta potensi income-nya dari sini, teman-teman. Gitu ya. Begitu pula dengan di Sapphire, begitu pula dengan di Ruby, teman-teman. Gitu ya. Nah, lanjut ke peraturan kita, teman-teman, gitu ya. Ke peraturan kita. Ngomongin tentang perusahaan yang bagus, sistem yang baik, gitu ya, teman-teman ya. Pasti ditandai dengan adanya peraturan yang ketat, teman-teman. Jelas, gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini peraturan kita yang pertama, gitu ya. Sumber penghasilan kita di AFC Life Science itu dibagi jadi 2. Loh, maksudnya gimana, Arya? Oke, contoh seperti ini, teman-teman. Hari ini, gitu ya, total dari semua income harian tadi, income bulanan, income tahunan, total misalnya contoh kalian hari ini dapat konnichiwa, gitu ya, 10 juta. Gitu ya, konnichiwa 10 juta gitu ya, teman-teman ya. Amin, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ketika hari ini kita dapat income 10 juta, teman-teman, 8 juta itu akan masuk ke dalam digital pin wallet kalian, yang kalian bisa tarik kapanpun, teman-teman. Yang akannya nanti ditransfer atau dibayarkan 1 hari kemudian, gitu ya, setelah kalian menarik atau withdraw, gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini dikenakan biaya admin 20.000, teman-teman, sebagai bentuk taat pajak, gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini bisa income dari digital pin wallet kita semua tadi ya, akumulasi dalam berapa lama yang setelah kita peroleh itu bisa digunakan untuk ya transaksi juga, teman-teman. Enak ya, teman-teman ya, praktis di sini gitu ya. Nah, di sini 8 juta kita bisa tarik, teman-teman. Sedangkan 2 jutanya itu masuk ke yang namanya redemption. Loh, ini apalagi, Arya, gitu ya. 2 jutanya diambil AFC, 2 jutanya diambil siapa gitu ya. Enggak, teman-teman. 2 juta ini itu juga income kalian. Tapi dalam bentuknya adalah, gitu ya, teman-teman ya. Dalam bentuknya adalah produk, teman-teman. Kok kenapa kayak gini, Arya? Gitu ya. Mengingat kembali, teman-teman, visi misi tujuan dari AFC Life Science masuk ke Indonesia, ingin bantu teman-teman yang punya keluhan bagian kesehatan. Ya, di sini kita sendiri juga walaupun distributornya juga orang Indonesia, teman-teman, yang ingin ditolong AFC Life Science juga, gitu ya. Jadi sebenarnya AFC Life Science ingin kita ya konsumsi juga untuk kita sehat, gitu ya, teman-teman ya. Tapi di sini banyak yang sering kali nanya ke aku ya, teman-teman ya, Arya, aku masih sehat dan muda, masih bugar gitu ya. Kalau misalnya aku nggak mau konsumsi gimana, gitu ya? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian nggak mau konsumsi silahkan, nggak apa-apa. Yang kalian bisa lakukan ya tinggal jual aja. Nah, ketika kalian tukarkan dengan produk-produk seperti ini, teman-teman, produk-produk dari AFC ya, yang banyak banget, ini memang khusus hanya bisa diakses, hanya bisa diperoleh sama member gitu ya, teman-teman ya. Produk-produk yang udah booming banget di Singapura nih ya, ada Hanamai,
ada premium nano kolagen. Ketika kalian tukarkan, kalian bisa jual. Dalam arti apa? Ya dalam arti sebenarnya 10 juta konnichiwa kalian yang tadi, itu juga income kalian dalam bentuk cash. Gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya tergantung dari perspektif kalian, teman-teman. Gitu. Nah, lanjut ke bonus selanjutnya gitu ya teman-teman. Buset nih ya, tadi ya kita udah jelasin income harian aja udah segede itu ya teman-teman ya. Ini AFC kurang murah hati apa teman-teman? Ada bonus bulanan lagi. Gitu ya. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin bonus bulanan itu apa sih? Gitu ya. Nah, ini aku bakal jelasin singkat aja ya teman-teman ya. Jadi bonus bulanan itu istilahnya itu bonus uni level, teman-teman. Bonus uni level ini itu bergantung dari redemption kita tadi, teman-teman. Gitu ya. Disisihkan dari 20% Anda. Maksudnya gimana, Arya? Oke, simpelnya kayak gini, teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung bonus uni level ya, teman-teman. Aku bakal bahas sesimpel mungkin. Nah, jadi bonus uni level itu dapat kalian peroleh, gitu ya. Dapat kalian peroleh ketika dalam 1 bulan ini kalian dapat income cash total 8.250.000. Gambarannya gimana? Konnichiwa 8.250.000. Ya kalau dibagi sama peraturan tadi, sumber penghasilan dibagi 2, 80%, 6,6-nya itu masuk ke digital pin wallet yang kita bisa tarik kapanpun, dimanapun. Nah, 20%-nya yaitu 1,65 juta, teman-teman. Nah, ketika hal ini terjadi, gitu ya, 1,65 juta ini dinilai sebagai 75 BV, teman-teman. Dan jika dan hanya jika teman-teman mencapai 75 BV ini, baru kalian terkualifikasi untuk mendapatkan bonus uni level dari member-member atau reseller-reseller kalian yang di bawah kalian yang terkualifikasi juga. Paham ya teman-teman ya? Jadi istilah kualifikasi ini maksudnya apa? Maksudnya ya terkualifikasi itu terjadi ketika mereka punya income 8.250.000, teman-teman. Gitu ya. Ketika anak kalian gitu ya, ketika kalian sendiri udah punya income konnichiwa 8.250 dan anak kalian juga punya income 8.250, disitulah terjadi kalian dapat yang namanya bonus bulanan. Bentuknya gimana, Arya? Oke, kita gambarkan satu persatu ya, teman-teman ya. Oke, nah gambarannya seperti ini, teman-teman. Sekarang kita anggaplah yang terkualifikasi warna merah ya, teman-teman ya. Terkualifikasi itu yang tadi ya, yang udah aku mention, aku nekenin lagi. Terkualifikasi terjadi ketika kalian punya income cash total 8.250.000. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ketika terkualifikasi, anggaplah gitu ya, teman-teman ya. Di sini yang terkualifikasi dari satu bagian tim kalian tuh ada Anda sendiri. Jelas ya, teman-teman ya. Buat kalian sendiri dapat bonus uni level, kalian sendiri terlebih dahulu harus terkualifikasi. Kalau enggak, enak banget, teman-teman. Gitu ya. Kalian diem aja udah dapat bonus uni level gitu ya. Nggak adil, teman-teman gitu ya. Nah, jadi di sini kalian juga harus terkualifikasi. Nah, di sini anak kalian, contoh, yang terkualifikasi ada B, C, D, E, F. Nah, ini kebetulan tipe ya, teman-teman. Ini harusnya G. Gitu ya, teman-teman. Dalam hal ini ada 6 anak kalian yang terkualifikasi. Gitu ya. Nah, ketika hal ini terjadi, teman-teman, gitu ya, semua uni level dari setiap yang terkualifikasi tersebut akan naik ke Anda, teman-teman. Gitu ya. Ketika B, C, D, sampai G terkualifikasi, maka akan terpotong 75 BV bulanannya. Gitu ya. Dari mereka. Untuk siapa? Untuk bonus uni level Anda. Nah, misalnya contoh teman-teman, gitu ya. Misalnya contoh nih ya, mungkin ada beberapa yang nanya, kalau misalnya saya punya kelipatan dari 8.250, apa yang terjadi? Gitu ya. Nah, seperti ini contoh teman-teman. Bagaimana apabila misalkan anak kalian si B punya income 100 juta per bulan. Ya ini nggak nutup kemungkinan ya teman-teman, di sini bahkan ada yang income 1M per bulan aja udah ada teman-teman gitu ya. Anggaplah si B dapat income 100 juta per bulan gitu ya. Nah, ketika si B punya income 100 juta per bulan, maka ketika dihitung 80% 20% ya gitu ya. 20%-nya itu adalah 20 juta. Iya, 20 juta ya gitu ya. 20% dari 100 juta itu 20 juta. Kalau dibagi sama yang tadi ya, karena 75 BV itu 1,65 juta, kita bagi nih 220 juta dengan 1,65 juta. Ketika dibagi, hasilnya adalah akhirnya gitu ya, 75 dikali hasil pembagian tadi adalah 900 BV. Nah, dalam hal ini kita lihat teman-teman, 900 BV itu 75 dikali
12 ya teman-teman ya. Ya kan teman-teman? 900 itu kalau dibagi 75 itu 12. Nah, jadi ketika ada kelipatan tersebut teman-teman, maka Anda akan mendapatkan bonus unilevel dari si B ini selama ya 12 bulan juga dari kelipatan tadi. Kelipatan 75 BV itu. Makanya bahasanya di bawah ini, maka Anda akan mendapatkan kepastian bonus unilevel dari si B selama 1 tahun. Gitu teman-teman ya. Oke, nah penggambarannya seperti ini teman-teman ya, ilustrasinya ya. Kalau misalnya income gitu teman-teman ya, dari generasi 1 kalian dapatnya unilevelnya 75.000 ya per member yang terkualifikasi. Di generasi 2 sama 75.000, sedangkan untuk generasi 3 sampai 10 per orang yang terkualifikasi dinilai dengan harga 37.500 berlaku kelipatan. Ya, seperti yang tadi yang saya udah mention ya teman-teman ya, berlaku kelipatan. Nah, maksudnya level 1 sampai 10 ini apa, Arya? Ya. Jadi level 1 ini sebenarnya ya anak-anak yang disponsorin kalian sendiri, reseller yang disponsorin kalian sendiri, teman-teman. Misalnya contoh, kalian mengajak, sebut aja ada A1, A2, A3, A4, A5 atas nama sponsor kalian, teman-teman. Ya udah 5 orang ini level 1 kalian. Gitu. Level 2 siapa? Level 2 ya, contoh misalnya si A1. A1 mengajak member B1, B2, B3, B4, B5. Berarti B1 sampai B5 itu merupakan level 2 kalian. Gitu, teman-teman ya. Tuh. Nah, sekarang dari tadi ya, gitu ya, daripada pusing-pusing gitu ya, teman-teman ya, aku mau langsung kasih aja deh ilustrasinya. Gitu ya. Ilustrasi dari pendapatan unilevel, teman-teman. Ini dari hanya unilevel ya, teman-teman ya. Nah, bisa digambarkan seperti ini, teman-teman. Di sini ya, ilustrasinya ini adalah bonus unilevel dari duplikasi 5 direct sponsor. Maksudnya apa ya duplikasi 5 direct sponsor? Ya maksudnya kayak gini teman-teman. Kalian ngajak 5 reseller ya, dan kalian mengajari 5 reseller kalian ini untuk melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakuin, yaitu duplikasi. Mereka bisa ngajak 5 reseller lain, teman-teman. Gitu ya. Masing-masing ngajak 5 nih, 5 dan seterusnya 5 terus gitu ya, teman-teman ya. Nah, ketika hal itu terjadi, teman-teman, gitu ya, dari level 1, ketika hal ini terjadi, teman-teman, dari level 1 kita dapat potensi bonus unilevel, perhitungannya 375.000. Gitu ya. Jadi, kira-kira perkiraan gitu ya, teman-teman ya, income kalian dari level 1 itu ya antara 0 sampai 500.000 per bulan. Nah, sebelumnya potensi bonus unilevel ini akumulasi ya, teman-teman ya, akumulasi dari total perhitungan dari berapa bulan itu ya dikali gitu teman-teman, dijumlahkan akumulasi totalnya gitu ya. Jadi misalnya contoh dalam 12 bulan gitu ya, misalnya total akumulasi yang kalian dapetin misalnya 375.000. Kalau dari level 2 gitu ya teman-teman ya, dapatnya 1,875 juta karena dari 25 member dikali 75.000 gitu ya teman-teman ya. Nah, syaratnya paling income bonus kalian sekitar 500.000 hingga 1 juta per bulan. Terus teman-teman ya, ini bisa dibaca sendiri juga teman-teman. Ketika di level 10 kalian bisa dapat 366 miliar plus gitu ya teman-teman ya, akumulasi totalnya, dan income per bulan kalian sudah dijamin 10 juta per bulan. Gitu teman-teman. Ini dari income bulanan atau income unilevel. Gitu ya. Wah, dari tadi nih si Arya masih bahas belum selesai-selesai juga ya ngomongin bonus ya. Memang teman-teman, AFC ini bonusnya sangat banyak teman-teman gitu ya. Nah, di sini aku bakal bahas lebih singkat lagi deh gitu ya untuk bonus tahunannya gitu ya. Nah, jadi singkatnya sebenarnya seperti ini teman-teman. Bonus tahunan itu sebenarnya bentuknya dalam bentuk apresiasi tambahan, teman-teman. Maksudnya gimana Arya? Apresiasi tambahan untuk kalian semua member-member nih gitu ya. Udah mencapai penjualan omset sekian gitu ya. AFC bakal mengapresiasi kalian nih. Wah, kalian dikasih uang jajan tambahan. Gitu ya. Jadi ini bukan suatu keharusan, teman-teman ya. Tapi di sini AFC ingin mengapresiasi kinerja kalian, teman-teman. Oleh karena itu dibuatlah income tahunan. Dan income tahunan ini itu dalam bentuk ranking, teman-teman ya. Nah, ini ada rankingnya kayak pasukan Jepang ya, teman-teman ya. Ada Toreda, Ronin, Samurai, Shogun ya. Ada Daimyo, Bushido, Double Bushido, banyak banget, teman-teman. Nah, gimana sih cara dapat Toreda? Gimana sih cara dapat Ronin? Gitu ya. Simpelnya kayak gini, teman-teman. Sistemnya gitu ya, dari Toreda, dari Ronin, dari ranking ini
itu dihitung berdasarkan akumulasi total dari pairing, teman-teman. Yang tadi aku udah mention, setiap 2 box kiri, 2 box kanan itu 1 pairing. Nah, jadi total semua pairing yang kalian peroleh dalam waktu berapa lama? Dalam waktu 1 tahun fiskal, teman-teman. 1 tahun fiskal dari AFC itu biasanya 1 Oktober sampai 25 September. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ketika kalian dalam waktu 1 tahun fiskal ini, kalian dapat 100 pairing. Ya udah, kalian di Toreda. Kalian dapat 5 juta. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya di 500 pairing, gitu ya, dapatnya income-nya berapa? 25 juta. Di Ronin. Samurai, 1000 pairing, 75 juta. Di Shogun, 5.000 pairing, 575 juta. Ini udah mulai kerasa ya, teman-teman ya. Udah bisa buat beli mobil Pajero mungkin ya, teman-teman ya. Nah, di sini lanjut, teman-teman. Daimyo, gitu ya, 15.000 pairing, 1,8 M, teman-teman. Di Bushido, 30.000 pairing, 3,5 M, teman-teman. Cuma-cuma dari AFC, gitu ya, teman-teman ya. Ini gambarannya kita per tahun bisa beli rumah baru ya, teman-teman ya. Jangan sih, teman-teman ya. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya double Bushido, gitu ya, triple Bushido nih ranking yang baru, teman-teman, di tahun fiskal ini, teman-teman. Ya, tinggal dikali aja, gitu ya, teman-teman ya, dari Bushido sendiri. Gitu. Dan di sini ada mystery reward-nya yang masih disimpan ya, teman-teman ya. Masih dirahasiakan sama AFC, teman-teman ya. Coming soon, gitu ya. Maka dari itu, marilah kita capai ya, teman-teman ya. Kita raih ya, teman-teman ya. Supaya kita bisa ngerti mystery reward-nya apa ya. Surprise, teman-teman. Gitu. Oke, lanjut aja. Nah, belum selesai juga, teman-teman, bonusnya. Gitu ya. AFC masih terlalu murah hati, teman-teman. Di sini AFC ngasih bonus jalan-jalan gratis. PP gitu, teman-teman ya. Gratis. Kemana aja gitu ya. Jadi dari 1 Mei kemarin sampai 1 September besok, teman-teman, dibuka challenge, teman-teman. Buat teman-teman yang bisa mencapai gitu ya, mencapai penjualan sekian, kalian dapat nih, teman-teman, gratis. Ada umroh, ada Jepang, sama ada Dubai juga, teman-teman, dibuka lagi ya. Tahun fiskal sebelumnya ke Moskow, teman-teman, dan sebelumnya lagi ke Dubai. Sekarang Dubai dibuka lagi, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi di sini untuk bonus free trip-nya, teman-teman. Nah, belum selesai lagi, teman-teman. Masih ada tambahan lagi nih hadiah dari AFC. King of Sponsor. Ini baru, teman-teman. Baru kapan? Baru 1 Juni kemarin, teman-teman. Ada King of Sponsor. Maksudnya apa? Gitu ya. Jadi King of Sponsor ini merupakan dalam waktu gitu ya. Persyaratannya gimana cara dapatnya ya? Ini ada hadiahnya, ada Vespa, ada Honda Brio, mobil, teman-teman gitu ya. Ada paket kesehatan ya, teman-teman ya. Di sini kalian bisa dapat produk ya gitu ya. Ada Antam emas gitu ya. Ada Samsung Galaxy gitu ya. Cara dapetnya gimana? Gitu ya. Jadi minimal gitu ya, kalian di sini dari 1 Juni sampai 25 September akan dihitung, teman-teman. Siapa sih di sini orang-orang yang bisa ngelakuin penjualan paling banyak? Nah, dari yang paling banyak itu di ranking, teman-teman. Dan dari ranking tersebut akan diberikan hadiah dari AFC, yaitu King of Sponsor ini. Gitu, teman-teman. Simpelnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, lanjut ke peraturannya gitu ya. Jadi di sini peraturan yang ketat, teman-teman, di AFC. Peraturan pertama, gitu ya, di AFC kita boleh, teman-teman, boleh pakai manfaatin semua jenis platform, boleh, mau sosial media ya, teman-teman ya. Facebook, mau pakai WhatsApp, mau pakai Line, mau pakai Kakao Talk gitu ya, teman-teman ya, mau pakai website buat sendiri, mau Instagram, mau yang lagi booming ya, teman-teman ya, TikTok gitu ya, teman-teman ya, kalian mau promosikan gitu ya, silahkan. Tapi yang jelas jangan menggunakan nama AFC Life Science. Maksudnya gimana, Arya? Ya sebenarnya kayak gini, teman-teman. Jadi AFC Life Science itu udah punya official store-nya sendiri, official account-nya sendiri di sosial media, di Facebook, dan mereka menggunakan nama AFC Life Science. Supaya apa? Supaya mencegah ambiguitas, teman-teman, gitu ya. Jadi simpelnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku mau buat di Facebook, teman-teman, gitu ya. Gimana nih? Namanya apa nih? Kan aku harus merepresentasikan AFC. Boleh, teman-teman, kalian boleh aja kayak AFC by Ian gitu ya. AFC by Azaria Ian, boleh, teman-teman, seperti itu. Gitu. Lanjut, teman-teman nih ya, ke merupakan ini suatu peraturan ya, teman-teman, yang sudah digencar-gencarkan gitu ya, dan udah ditekankan berkali-kali sama sama Bapak founders kita juga, sama Bapak Nicholas Lampisella juga, GM kita gitu ya. Ini yang paling ditekankan, teman-teman ya. Dilarang keras untuk berjualan di marketplace.
Dilarang kelas untuk menjualan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, JDID, semuanya nggak boleh, teman-teman. Lah, maksudnya gimana? Lah, AFC kok ini ya, AFC kok nggak mau modern sih, gitu ya. Zaman sekarang kan udah digitalisasi, gitu ya. Kenapa AFC nggak boleh pakai marketplace? Ini kan zaman sekarang banget, gitu ya. Kok jadul banget, gitu ya. Enggak, teman-teman. Jadi sebenarnya, teman-teman ya, dari pengalamanku sendiri, dari pengalaman teman-teman leader juga, gitu ya, di tim-tim aku juga, beberapa teman-teman leader di AFC, justru dengan adanya sistem seperti ini, teman-teman, ini menjadi keberuntungan dan kelebihan untuk kita. Maksudnya gimana? Sekarang aku kasih contoh ke teman-teman ya semuanya di sini ya. Contoh nih misalnya teman-teman ya, anggaplah sekarang saya baru kenal sama kalian nih, gitu ya. Saya baru kenal sama kalian nih, gitu ya. Sebut aja ada di antara kalian yang namanya sebut aja si Mawar ya teman-teman ya. Nah sekarang aku datang nih ke Mawar, halo Mawar, gitu ya. Kenalin nama aku Ian Azaria, gitu ya. Nah sini aku mau kenalin dong ke kamu, gitu ya. Ada produk nih dari Acara Science, pernah denger nggak? Ini Subarashi nih, bagus banget value-nya, bla 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 bla. Ibaratnya sampai mulut aku berbusa teman-teman, jelasin ke Mawar. Langsung teman-teman, si Mawar, oh produknya bagus ya, produknya bagus ya. Sepertinya keluarga aku butuhin, sepertinya ayah aku, ibu aku butuhin, gitu ya. Dan ketika hal itu terjadi, gitu ya teman-teman, asumsikan AFC boleh dijual di Shopee dan Tokopedia. Aku jamin di antara kalian semua di sini ya, mau dimanapun kalian berada, aku jamin kalian semua di sini pastilah pernah ngelakuin transaksi di Tokopedia atau Shopee. Bener kan teman-teman? Pastilah. Sekarang udah era modern ya teman-teman ya. Kita semua belinya di Shopee, Tokopedia, apalagi lagi pandemi, ngapain keluar? Kita bisa beli free ongkir, gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kayak gini, langsung dicek nih sama kalian ya. Ini udah kebiasaan lah orang-orang zaman sekarang ya. Langsung dicek nih ketika kalian mendengar ada suatu barang baru, kalian ngecek di Shopee sama Tokopedia. Set, ya teman-teman ya. Kalian cari di Shopee. Kalian cari Subarashi. Langsung. Paling atas muncul, teman-teman. Sebut aja namanya Andri Shop ya, teman-teman gitu ya. Ada kok Andri gitu ya. Andri Shop gitu ya. Nah, si Andri ini kebetulan nih rankingnya udah Bushido, teman-teman. Anggaplah seperti itu ya. Udah Bushido. Dan ketika teman-teman lihat gitu ya, dia udah power merchant, udah top seller, udah reviewnya bintang 5 semua gitu ya. Reviewnya udah bagus gitu ya, teman-temannya kayak stereotype review-review ya, kayak cocok sis gitu ya, enak sis, kerasa sis gitu ya. Semuanya udah enak gitu ya, bagus banget lah semuanya. Pengiriman udah jutaan kali. Nah, sekarang saya tanya ke si Mawar. Akhirnya si Mawar, menurut kalian nih teman-teman, si Mawar akhirnya belinya sama aku atau sama si Andri? Di mana aku merupakan orang yang baru kenal si Mawar saat itu juga. Kira-kira belinya ke siapa? Ke si Andri kan teman-teman. Andri, jelas, benar gitu ya. Ini ada dari Eva ya, betul jawabannya, 100 buat kalian. Gitu ya. Jadi pasti belinya ke Andri. Kenapa? Soalnya kelihatan lebih profesional, kelihatan lebih meyakinkan. Karena pengirimannya udah jutaan kali. Sekarang aku balik tanya ke kalian semua. Adil nggak sih buat aku? Adil nggak sih buat aku? Aku yang udah spend waktu, aku yang udah spend energi, keringat buat jelasin ke si Mawar, buat akhirnya si Mawar beli ke Andri. Aku yang keringetan, gitu ya, nggak adil bener. Aku yang keringetan, buat Andri mandi duit. Ibaratnya kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi atas dasar alasan tersebut, teman-teman, plus juga ya, ada lagi teman-teman ya, event kita di sini buat Shopee toko baru, teman-teman. Kita sekarang buat toko baru nih di Shopee. Aku bisa yakin, teman-teman, aku bisa jamin, mau sampai gajah bertelur pun, teman-teman, nama toko kalian tidak akan pernah mengalahkan toko Andri Shop. Itu udah pasti, teman-teman. Mau kalian bayar ads, mau kalian bayar cost per kliknya di Tokopedia sama Shopee sampai mentok ke atas ya, kalau bisa sampai 1 juta per klik gitu ya, teman-teman ya. Tetap aja, teman-teman. Karena ketika selling kalian naik, otomatis selling Andri pasti naik. Karena produknya AFC, karena produknya sama. Nah, satu-satunya hal yang dilakukan sama all shoppers ya, teman-teman ya. Satu-satunya hal buat mengalahkan Andri Shop adalah dengan banting harga. Sedangkan banting harga itu aja, kalian rugi loh, teman-teman. Kalian balikin komisi kalian. Plus di sini juga kita ada peraturan, teman-teman. Kita di sini ada peraturan
di mana di sini ya, di sini sepertinya tidak ada, tapi di sini kita udah ada terikat oleh peraturan perundang-undangan tindak pidana, teman-teman ya. Di sini kita dilarang keras untuk menjual di bawah harga atau undercutting. Yang kalian sering dengar ya teman-teman ya, undercutting. Ya toh ngapain sih teman-teman kalian jual di bawah harga? Lagian di sini juga yang jual harga resmi aja banyak teman-teman yang bisa. Kenapa kalian harus jual di bawah harga? Supaya kalian ya tidak rugi teman-teman. Nah, jadi oleh atas dasar alasan tersebut, aku lihat peraturan ini justru jadi kelebihan teman-teman buat kita semua. Maksudnya apa kelebihannya? Ya jadi semua member dikasih kesempatan yang sama AFC. Mau member yang baru join as member, mau yang udah Bushido pun, kita semua punya kesempatan yang sama. Yaitu dengan cara apa? Direct selling. Gitu teman-teman ya. Dan di sini ngomongin peraturan juga teman-teman ya. Di sini kita juga udah kerjasama teman-teman sama Peradi ya, Perhimpunan Advokat Indonesia teman-teman ya. Jadi di sini kita udah nggak main-main gitu ya teman-teman ya. Di sini ada Bapak Hasanuddin Nasution. Kita di sini juga udah kerjasama AFC dengan Peradi gitu ya. Jadi di sini udah nggak ini ya teman-teman ya, jangan main-main teman-teman sama peraturan kita di sini gitu ya teman-teman ya. Karena di sini manajemen perusahaan di sini juga udah serius banget teman-teman gitu ya. Nah, di sini ini bukan gambar sembarangan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada SOP, teman-teman. Ini ada SOP ini lagi dipegang SOP juga sama Bapak polisinya. Jadi ini lagi sidak, teman-teman ceritanya, gitu ya. Ini ditemukan nih satu toko jualnya di bawah harga. Gitu ya. Jadi di sini benar-benar serius, teman-teman. Kita di sini manajemen 100% serius pingin teman-teman mempertahankan lingkungan bisnis yang sehat. Jangan sampai sikut-sikutan lah. Apa bedanya kita sama yang lain di luar sana? Kalau misalnya kita ujung-ujungnya sikut-sikutan. Gitu, teman-teman ya. Jadi di sini peraturan ada, jangan dilanggar, teman-teman. Lagian toh di sini peraturan juga menguntungkan kita kok. Gitu ya. Gitu, teman-teman. Dan di sini undercutting atau jual di bawah harga itu juga merupakan tanggung jawab 3 level ke bawah, teman-teman. Jadi anggaplah contoh misalnya si A, si B, si C. Si C melakukan perbuatan undercutting. Yang terancam juga si A, teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini tanggung jawab bersama. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekian dari penjelasan sharing kita hari ini ya, teman-teman ya. Mungkin dari penjelasan dari segi company gitu ya, mungkin ada udah dari Cina Tania gitu ya. Tadi penjelasan dari aku sendiri juga dari segi momentum income-nya, sistemnya kayak gimana, peraturannya gimana gitu ya. Semoga sharing dari hari ini cukup bermanfaat untuk kalian teman-teman semua gitu ya. Dan di sini sebelumnya nih teman-teman ada yang punya pertanyaan mungkin gitu ya, boleh langsung ditulis di kolom chat, mau dari segi produk, mau dari segi sistem income, boleh banget teman-teman ditanya. Aku kasih waktu mungkin 5 menit ya teman-teman ya. Nah di sini aku lihat ada pertanyaan ya dari Kak Elevate Eileen gitu ya. Ini ada, kalau downline kita sudah diamond, berarti pas up bonus ke diamond downline kita ya? Betul. Betul, seperti yang tadi aku udah jelasin, itu betul banget. Jadi kalau misalnya downline kita udah diamond, yang pas up bonusnya itu akan naiknya ke ya diamond terdekat, sesuai istilahnya teman-teman, diamond terdekat. Gitu ya, itu siapa? Anak kalian. Tadi seperti itu. Nah, di sini ada teman yang kira-kira mau nanya lagi mungkin? Gitu ya. Sepertinya nih nggak ada yang mau nanya ya teman-teman ya. Keren. Berarti ini penjelasan dari aku sama Kanatania nih cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, sebelum mengakhiri dari acara ini mungkin gitu ya teman-teman ya, ada beberapa hal yang mungkin aku mau sharing teman-teman ya. Thanks Coach Ian, keren gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Thank you banget. Semoga semua sharing dari aku hari ini sama dari, oh ini ada pertanyaan ya teman-teman ya. Dari Kak Nando. Gitu ya. Saya mau bertanya, kalau ada tim kita yang melakukan undercutting, konsekuensi sponsornya apa ya? Suspend atau pidana juga? Jadi, kalau misalnya ngomongin tentang sanksi untuk sponsornya, itu adalah di sini perusahaan ngasih kesempatan sekitar 5 kali, teman-teman gitu ya. Sorry, 5 kali atau 3 kali, saya lupa, teman-teman. Jadi kesempatan, maksudnya gimana? Kesempatan, kalau misalnya downline kalian ada yang ngelakuin undercutting, gitu ya, sebanyak 3 kali atau 5 kali dari batasan yang ditentuin sama AFC, gitu ya. Ketika batasan itu sudah dilewati, maka teman-teman sangat disayangkan income tahunan kalian, ranking kalian akan ditarik, teman-teman. Gitu teman-teman ya. Kalau apalagi ya anggaplah dari Bushido, dari Daimyo ya teman-teman, itu udah parah banget teman-teman, 1,8 M ditarik cuma gara-gara kalian kurang supervising dari anak kalian, itu sangat sedih ya teman-teman ya. Oleh karena itu di sini kita
marilah kita taati ya teman-teman ya, peraturan di sini ada ya, jangan untuk dilangkahi teman-teman, untuk ditaati gitu ya. Harganya berapa nih dari Febri? Jadi kalau ngomongin tentang harga produknya, Subarashi itu 1,75 Febri. Kalau misalnya Utsukushi 1,65 dan untuk Sensei Suru itu 3,3 juta gitu Febri. Jadi intinya dari pertanyaan aku ya, dari ada Joy, sebagai konsumen, apa ciri-ciri Suba yang asli? Gitu ya. Yang kedua, mungkin aku satu-satu ya, bantu jawab satu-satu. Apa ciri-ciri Suba yang asli? Gitu ya. Yang pertama teman-teman, ini yang mungkin teman-teman perlu ketahui gitu ya. Karena ini yang sudah pernah disampaikan oleh dari Home Talk dari GM kita Bapak Nicholas Rambisella, di mana di sini sebenarnya teman-teman, kalian bisa melihat ciri-ciri Subarashi yang asli itu dari packagingnya teman-teman. Gitu ya. Dari barcode gitu ya, dari kode, dari bentuk packagingnya juga teman-teman. Memang dari GM kita juga udah menyatakan kalau misalnya packaging kita teman-teman, Bapak Nicholas Rambisella bisa bersumpah teman-teman, kalau misalnya packaging kita itu tidak bisa ditiru sama manapun teman-teman. Jadi kalau ngomongin tentang ciri-ciri Subarashi yang asli teman-teman, bisa dilihat dari packaging, boxnya sama sasetannya gitu ya. Bisa dilihat dari kodenya juga, bisa dilihat atau dicek juga ke perusahaan kode di barcode-nya itu valid atau tidak sebagai produk yang berhasil diimpor dari Jepang ke Indonesia. Itu yang pertama ya, untuk dari Joy. Yang kedua, bagaimana warna dan rasa Suba yang asli kalau dicampur dengan air, gitu ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya kalau ngomongin dari rasanya dari Subarashi sendiri teman-teman gitu ya, ada tulisannya Made in Japan. Jadi nanti kalian teman-teman bisa melihat semua sendiri ya teman-teman dari boxnya sendiri gitu ya. Dan di sini bagaimana warna dan rasanya sebenarnya gitu ya, kalau saya sendiri konsumsi ya teman-teman ya, dari Subarashi itu rasanya mirip-mirip seperti yogurt teman-teman, kalau bagi saya sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya SOP 100 rasanya kayak jeruk teman-teman, kalau misalnya Utsukushi rasanya kayak anggur. Nah gimana bedain Subarashi sama SOP yang palsu dengan asli gitu ya teman-teman ya. Yang tadi kayak aku udah bilang, dari packaging aja udah cukup, dan paling ya mungkin untuk lebih memastikan ya, lebih pastinya kalian cek kode barcode-nya aja teman-teman ke perusahaan. Seperti itu teman-teman. Kenapa Suba yang saya konsumsi itu ada rasa jeruknya, sedangkan di komposisi tidak tertera sama sekali. Kalau misalnya dari saya sendiri sih, Kak Joy, selama ini Subarashi yang saya konsumsi tidak ada yang rasanya seperti jeruk gitu ya. Mungkin itu SOP 100 Kak Joy. Gitu ya. Kalau Subarashi selama ini yang saya konsumsi rasanya seperti yogurt gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Rasanya mirip seperti itu teman-teman. Atau mungkin saya balikin gitu ya, balik ke ingredients-nya, siapa tahu bisa membantu. Gitu ya. Nah, jadi Subarashi ini kandungannya seperti ini teman-teman. Jadi bisa dibayangkan lah teman-teman gitu ya. Jadi ada sedikit rasa mungkin ada sedikit rasa amisnya teman-teman dari sardine peptide-nya, dari marine placenta-nya gitu ya teman-teman ya. Kalau yang palsu ya jelas nggak ada rasa lautnya teman-teman, ibaratnya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, thank you, terima kasih teman-teman ya semuanya ya. Oke, ini keren banget ya teman-teman ya. Nah, mantap. Oke. Apakah kantor yang di Surabaya sudah beroperasi? Sudah teman-teman gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kita ada banyak banget kantor cabang ya teman-teman ya. Udah banyak banget kantor cabang gitu ya, dari Sabang sampai Merauke ya teman-teman ya. Dan di sini juga kantor pusatnya itu sekarang ada 3, baru ada 3 ya teman-teman ya. Yang tadi di awal sebelumnya gitu ya. Kantor pusat kita itu ada di Jakarta di Pos and Moritz, yang kedua di Medan, dan yang ketiga itu di Surabaya ya. Bisa langsung dicek aja tadi sama Kak siapa tadi ya, oleh Kak Febri ya, bisa dicek juga gitu di alamat di sini teman-teman gitu ya. Sekarang ada lagi dibangun juga nih ya kantor pusat yang nantinya bakal jadi terbesar gitu ya, itu di Bandung, kebetulan di Juanda teman-teman. Saya sendiri memang kuliah di Bandung dan saya lihat teman-teman memang site-nya teman-teman ya, tanahnya luas sekali teman-teman, lagi di dalam proses pembangunan gitu ya teman-teman ya. Nah paling mungkin sekian teman-teman ya. Terima kasih juga gitu ya teman-teman semua yang udah menyediakan atau meluangkan waktunya hari ini juga. Kata-kata terakhir yang mungkin sharing ya, saya biasanya kalau misalnya habis sharing saya suka kasih ya at least 1 quotes teman-teman gitu ya. Di sini teman-teman semua ya, bisnis kita ini luar biasa banget teman-teman. Potensi peluang bisnisnya itu besar banget teman-teman gitu ya. Tapi ingat teman-teman gitu ya, percuma kalau kalian menunggu bola datang. Gitu ya. Ketika kalian dihadapkan sama suatu peluang yang besar, kalau misalnya kalian sendiri nggak mau ambil, ya percuma teman-teman. Sama aja kayak kalian dikasih uang tapi kalian nggak mau ngambil.
gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini benar-benar bisnis kita ini luar biasa indahnya teman-teman ya. Income-nya udah gede banget, produknya udah luar biasa banget, sistemnya udah seindah ini teman-teman, gitu ya. Tapi ya satu hal ya teman-teman yang kita perlu ingat teman-teman gitu ya. Kalau misalnya di sini gitu ya teman-teman, ada peluang ya kejarlah gitu ya. Di sini nggak ada teman-teman pekerjaan atau bisnis yang mudah, nggak ada. Ini satu hal ya yang mungkin yang bisa disampaikan saya di akhir, tidak ada bisnis yang mudah teman-teman. Tidak ada, kalian nggak bisa teman-teman. Kalian berharap kalian duduk tenang nonton Netflix, kalian berharap ada kunci mobil Lamborghini jatuh ke tangan kalian, langsung Lamborghini masuk ke garasi kalian. Nggak mungkin teman-teman, gitu ya. Jadi di sini benar-benar kalian di sini ya harus effort teman-teman. Tapi satu hal yang bisa aku jamin teman-teman, sistem kita di sini itu sangatlah mudah teman-teman. Tapi percuma sistem ada mudah, peluang ada besar, tapi kalian nggak mengusahakan, itu percuma teman-teman, sia-sia. Oleh karena itu, ya marilah kita memulai, teman-teman ya. Karena satu hal terakhir yang bisa saya sampaikan, teman-teman, gitu ya. You don't need to be great to start something, but you need to start to achieve greatness, teman-teman. Itu quotes dari saya, gitu ya. Kalian nggak perlu hebat untuk kalian memulai sesuatu, tapi kalian perlu mulai untuk kalian menjadi orang hebat. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin habis ini kalau misalnya semua teman-teman di sini ada yang mau tanya lebih lanjut ya teman-teman ya, karena ini waktunya juga udah mulai habis teman-teman, bisa nanti langsung mungkin tanya ke teman-teman kalian gitu ya, leader-leader kalian yang ngajak kalian sini juga gitu ya. Atau mungkin dari Kanatania ada yang mau disampaikan dulu sebelumnya? Boleh aku sharing juga ya, tadi nambahin Arya. Bener banget teman-teman ya, yang Arya bilang tadi. Jadi kalian kalau misalnya mau mulai di sini, tadi ada beberapa juga yang DM aku ya, gimana sih biar bisa ngomong kayak kita gitu kan ya. Nah ini sebenarnya kita juga awal-awal join tuh nggak bisa teman-teman ngomong kayak gini ya di depan Zoom ini, di depan ratusan orang kayak gini teman-teman. Jadi kita semua tuh learning by doing teman-teman. Jadi aku yakin ibaratnya kalian yang sekarang nonton kita gitu kan, yang mungkin belajar, yang mungkin atau belum join member gitu teman-teman ya. One day itu pasti kalian akan bawain juga sama kayak kita teman-teman. Jadi semuanya proses teman-teman. Nah makanya sebenarnya yang ngebedain adalah gimana teman-teman menghadapi prosesnya teman-teman. Yang tadi Arya udah bilang juga ya. Jadi kalian tuh harus konsisten juga teman-teman di sini kayak gitu. Jadi ibaratnya kalian enjoy lah prosesnya teman-teman kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi yang penting kalian mau selalu maju, nggak nyerah, dan ibaratnya tuh apa yang kalian lakuin positif pasti semesta juga bakal ngedukung kalian kayak gitu teman-teman sih paling. Selebihnya kayaknya Arya udah lengkap banget ya teman-teman jelasinnya dan segala macem soal produk, soal marketing plan juga ya kan. Jadi dari aku kayaknya nggak butuh panjang lebar lagi teman-teman ya, karena udah malam juga. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk waktunya semua. Apabila dari aku ataupun Arya ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. God bless. Malam. Malam semua. Terima kasih semuanya ya. Thank you udah hadir. Thank you Arya ya panggilannya ya. Thank you Arya. Thank you Natania. Ya, thank you. Hari ini, oke. Dan nanti jangan lupa ya, ini mungkin beberapa yang masih ada di sini, nanti di hari Jumat buat teman-teman semua yang ikut ke Bali, yang ikut acara Spirit of Samurai yang di GWK, nanti di hari Jumat ini rencananya kita mau ada briefing, jadi briefing by Zoom lah. Nanti ada Niko juga, dan tim-tim yang bertugas nanti di Bali. Jadi biar teman-teman juga nanti jelas, oke saya harus kapan ya berangkatnya ya, saya nanti sampai sana gimana ya, dari bandara saya kemana ya, atau apa, nanti semuanya bakal diinfoin dan bakal diperjelas lagi semuanya sih. Oke, dari saya sih itu aja. Thank you semuanya. Selamat malam. Oke, thank you banget semuanya juga untuk antusiasnya ya teman-teman. Thank you banget, selamat malam semuanya. God bless, stay safe teman-teman. See you.